Hai guys, ada manhwa murim nih. Cerita seru abis. Manhwa ini berjudul Memory of the King of War. Untuk sinopsis manhwa ini, dicerita ada seorang anak bernama Dan Sayu yang tumbuh bersama teman-temannya, Gung Mue dan Gung Jioksan di desa terpencil. Pada suatu hari terjadi sebuah tragedi yang menimpa mereka semua. Lalu Dan Sayu diselamatkan oleh seorang master dan mengajarkannya teknik bela diri terkuat dari Goryeo, Chenpo Armed Forces, pasukan artileri surgawi. Cerita dimulai dari Liaoning, sebuah provinsi pesisir di timur Laut Cina. Provinsi penghubung Kabupaten Pusat. Di sini pertanian mulai berkembang. Tetapi karena terletak jauh di pedalaman, orang-orang yang terbelakang secara budaya memiliki rasa rendah diri yang aneh di antara mereka sendiri. Namun, karena temperamen mereka yang kasar, dalam setiap konflik mereka terlibat. Tidak ada faksi yang meremehkan provinsi penghubung. Tanah Musun di provinsi penghubung adalah tempat di mana Goryeo dan distrik pusat terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk menghormati pertempuran sengit, di sini, di Hyolupyeong, kemegahan naga hitam perunggu merayap di atmosfer. Saat ini, di provinsi penghubung Musun, di Hyolupyeong, di mana terdapat area arena pertandingan yang sudah ramai, dikelilingi para warga Musun dan juga praktisi-praktisi hebat lainnya untuk menyaksikan pertandingan kedua master. Untuk mendapatkan supremasi di utara, kedua faksi ini melalui perwakilan mereka sendiri adu kekuatan di depan warga Musun. Sudah lama, Tuan Chol, sapa pemimpin Daeryokbu, si tarian angin kencang, Man Joksang. Anda terlihat baik, Master Man, balas pemimpin Yongseonjang, si 10.000 pedang, Chol Hosim. Hari ini, aku 10.000 pedang akan mengambil alih supremasi provinsi penghubung dengan menggunakan Daeryokbu sebagai batu loncatan saya, ucap Chol Hosim. Man Joksang membalas, apakah kita perlu menukar banyak kata ini? Di masa lalu, distrik pusat dan Goryeo bertempur dalam pertempuran darah mereka, dan darah air mata yang tak terukur tumpah. Dan sekarang, aku akan mengotori tanah Hyolupyeong yang sama dengan darah Yongseonjang. Sedikit penjelasan tentang sebutan Yongseonjang dan Daeryokbu adalah nama faksi dari kedua master ini. Salah satu penonton mengatakan bahwa Mo Yongse membuka gerbang gabung lebih dari 10 tahun yang lalu. Posisi pemimpin dalam penghubung sudah terlalu lama kosong. Dan saat ini mereka semua dari faksi Daeryokbu bersorak-sorai menyerukan nama faksinya. Di sudut lain, seorang pak tua berpakaian lusuh seperti pengemis sedang memperhatikan mereka berdua. Sambil meminum arak, ia tertawa. Pengemis tua ini hidup mewah sekarang. Mereka mengatakan bahwa pemimpin Daeryokbu dan Yongseonjang adalah yang terbaik di wilayahnya. Mereka pasti hidup sesuai dengan reputasi mereka. Ada gunanya berlari 1.000 mil untuk sampai ke sini setelah mendengar bahwa keduanya mulai berbisnis. Kekuatan tak tertandingi Master Man dan pedagang naga Master Chol. Ternyata, Pak Tua ini adalah seorang penatua publik Iron Man, Hong Mu-gyu. Menurutnya, tidak ada yang lebih menghibur daripada menyaksikan orang lain berkelahi. Dan dia akan merekam semua momen ini. Tiba-tiba, ia terkejut melihat seseorang datang dan sudah berada tidak jauh dari tempatnya berada. Saking terkejutnya, ia pun langsung berdiri dengan tubuh yang membeku dan dimandikan dengan keringat yang bercucuran. Hal yang membuatnya terkejut ialah kedatangannya orang itu yang tidak bisa ia sadari, akibat ia yang terlalu terpikat pada bagaimana pertarungan itu berlangsung. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri sebagai orang yang kuat dan jeli, hingga ia tidak pernah memperhatikan seberapa dekat orang itu datang sampai sekarang. Ia pun bertanya-tanya, akan mengapa ia merasa sangat tidak nyaman saat ini? Apakah ia pikun? Bagaimana bisa? Sedangkan di saat ini, kedua master saling adu kekuatan. Jurus-jurus hebat mereka lantunkan. Dan orang misterius itu memperhatikan jalannya pertarungan kedua master itu. Kekuatan distrik pusat begitu kan? Aku bisa menikmati ini jika dalam keadaan normal, tapi sial. Pria itu menahan sakit jantungnya yang sakit. Tangannya pun bersandar di sebuah patung di sebelahnya untuk menopang tubuhnya yang mulai melemah dan mengeluarkan sedikit energinya ke arah patung naga itu. Ia menggerutu. Jika ia punya sedikit lebih banyak waktu,
Ia menyadari sisa waktu hidupnya, dan ia mengingat tentang putri kecilnya. Sedangkan Hong Mugyu dapat merasakan ketenangan dari sosok pria itu yang mulai stabil. Jika dia seorang manusia, maka dia akan memiliki kekuatan dalam dirinya. Tapi orang itu sepertinya tidak memiliki substansi sejak awal. Lalu pria misterius itu mengatakan, keturunanku akan datang. Lalu ia pergi melesat cepat meninggalkan Pak Tua Hong. Keturunan? Apa maksud itu? Pikir Pak Tua Hong yang tidak mengerti dengan maksud dari ucapan pria misterius itu. Terdengar sebuah suara, benda disertai suara orang-orang yang heboh akan sesuatu. Pak Tua Hong melihat ke arah suara itu. Alangkah terkejutnya ia melihat patung batu itu terpelintir hingga membentuk sebuah bola. Ia sadar bahwa patung itu telah disentuh oleh tangan dari pria misterius itu. Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu dan ditunjukkan pada manusia? Pak Tua Hong memanggil pria itu yang sudah pergi menjauh. Ia ingin memastikan apa yang dia maksud dari kata-kata terakhir pria itu. Cerita berpindah ke Goryeo di dataran tinggi Gaema, tepatnya di pegunungan Nangrim yang damai. Di puncak pohon tertinggi, ada seorang pemuda yang sedang bersantai, menikmati hari yang indah dengan angin yang berhembus halus. Anak muda ini bernama Dan Sayu. Di tengah santainya, seorang wanita memanggilnya. Sayu, apakah kamu di atas sana lagi? Kamu masih mendaki ke sana meskipun aku sudah memberitahumu betapa berbahayanya hal itu, ucap wanita itu. Wanita ini bernama Gung Muai. Nuna, kamu ingin ikut juga? Jawab Sayu. Nuna adalah panggilan untuk kakak perempuan. Aku tidak bisa mendaki tempat-tempat tinggi seperti itu. Kamu mungkin satu-satunya di desa kita yang bisa memanjat pohon itu, ucap Muai. Ia datang sambil membawa beberapa sayuran dan buah. Sayu memberitahukan bahwa kakaknya pasti akan menyukai pemandangan langit dari sini. Tampilannya sangat luar biasa. Kakaknya tetap menolaknya dan menyuruh Sayu agar segera turun dari pohon itu. Jackson pasti datang sekarang, ucap Muai. Ia menyuruh Sayu untuk makan bersama di rumahnya. Menanggapi ajakan kakaknya, ia hanya tersenyum, lalu lompat dari pohon itu ke arah bawah tempat di dekat kakaknya. Apakah kamu benar-benar ingin melukai dirimu sendiri saat melompat seperti itu? Tanya Muai. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu akan merawat lukaku kan? Jawab Sayu menggoda kakaknya. Dari atas gunung Nangrim itu, mereka dapat melihat pemandangan desa Gung yang berada di lereng gunung. Di perjalanan mereka bercakap-cakap ringan. Menurut Mua, Dan Sayu sudah cukup untuk menjadi dewasa. Tapi sepertinya ia tidak yakin akan hal itu. Saat mereka tiba di desa dan melewati warga di sana, sepertinya para warga di sana tidak menyukai kedatangan Dan Sayu. Menurut warga di sana, Dan Sayu itu tidak tahu malu. Sebab mengapa ia tinggal di desa Gung ini ketika dia dari Margadan. Dan Sayu yang menanggapi itu, menurutnya apakah orang-orang ini tidak bosan menjelek-jelekan dirinya setiap kali ia datang ke sini? Dengan tersenyum, Mua hanya bisa meminta maaf dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Tiba-tiba seorang laki-laki menghadang jalan mereka. Kakak Mua, apakah kamu bergaul dengan anak laki-laki itu lagi? Tanya Gung Sudok. Kakakmu, kamu sudah dalam usia menikah. Fakta bahwa kamu masih belum mendapatkan seorang suami karena kamu terus bergaul dengan orang luar itu, ucap Gung Sudok kepada Mua. Dan Suyu yang tidak suka dengan kata-kata dari Gung Sudok yang menyinggung dirinya, ia pun membalas ucapan itu. Berbicara sendiri Bung Sudok, kamu bahkan tidak bisa buang air besar dan kencing sendiri sampai kamu berumur 8 tahun. Bukankah seharusnya kamu mulai lebih memperhatikan diri sendiri jika kamu ingin menikah? Mendengar fakta itu, Gung Sudok langsung naik pitam. Ia menggenggam baju Dan Suyu, lalu kata-kata kasar pun keluar dari mulutnya. Hingga ia mengancam akan mengirim Dan Suyu ke ayahnya di akhirat. Ia juga tahu kalau ayah Dan Suyu seorang pembelot, dan beraninya anak seorang pembelot berbicara seperti itu kepadanya. Dia juga lebih tua 1 tahun dari Dan Suyu. Kenapa San Sayu tidak memanggilnya dengan sebutan kakak, alih-alih memanggilnya dengan nama? Kakak Gung Sudeyok. Suara itu terdengar dari arah belakangnya dan membuat bulu kuduknya merinding. Ternyata pria tinggi besar ini Gung Jeok-san. Ia datang sambil menggendong buruannya di bahunya, lalu ia mengangkat tubuh Gung Sudeyok seperti sebuah barang. Gung Jeok-san, biarkan aku pergi bajingan.
ucap si Gung Sudeok yang sedang meronta-ronta. Gung Jeoksan pun menjawabnya, "Kakak, kamu menghalangi jalan yang sempit, jadi aku tidak bisa lewat sama sekali. Tolong minggir." Gung Muae yang melihat itu, ia menyuruh Jeoksan untuk cepat menurunkan Sundeok dan jangan gunakan kekerasan. "Kakak Muae ini cinta damai ya. Turunkan dia." "Oke, boleh," ucap Jeoksan sambil melempar tubuh Sundeok seperti barang. Mereka berdua pun terkejut dengan kelakuan dari Jeoksan. Ia melemparnya seolah-olah itu benda yang ringan. Sedangkan Sundeok, ia hanya bisa teriak dan memaki Jeoksan. Tubuhnya terlempar hingga mendarat di tumpukan kayu bakar. Tiba-tiba ada seorang nenek yang berteriak, "Gung Jeoksan, dasar bocah!" Nenek ini marah dan memukuli Jeoksan dengan tongkatnya. Ia marah karena Jeoksan telah memukuli Sudeo kami hanya untuk menyelamatkan pantat anak laki-laki itu. "Apakah kamu Agung atau Adan?" Muae yang melihatnya, ia berusaha menenangkan amarah si nenek. "Ah, kepala desa, tenanglah." Lalu Jeoksan menyerahkan gulungan surat dari kakak Hyangri untuk diberikan kepada si nenek. Sepertinya berita ini sangat penting, jadi kakak berpesan untuk segera memberikannya kepada si nenek dengan segera. Dengan segera nenek membuka gulungan surat itu. "Kalau begitu aku pergi," ucap Jeoksan kepada si nenek. Dengan segera mereka bertiga meninggal si nenek. Nenek yang membaca surat itu, ia sangat terkejut. Perasaan itu bisa Sayu rasakan dari kejauhan. Lalu si nenek menanyakan kepada Jeoksan, "Bahwa berita ini, kamu tidak melihatnya kan?" Ternyata Jeoksan sudah pergi. Lalu nenek itu kembali berteriak-teriak marah memanggil nama Jeoksan. "Jika kamu bertingkah seperti ini karena anak itu, maka aku akan mengeluarkanmu dari klan Gung. Gung Jeoksan, jika kamu tidak ingin melihat wanita tua ini mati, segera usir bocah itu," ucap si nenek yang kesal. Para warga hanya bisa menenangkan kepala desanya yang sedang marah-marah itu. Sedangkan mereka bertiga saat ini sudah sampai di rumah. "Jeoksan, aku lapar," ucap Dan Sayu. "Begitu banyak keluhan untuk seseorang yang ada di sini untuk makan gratis," ucap Jeoksan, lalu menyuruh untuk membantu agar ini cepat selesai. Jeoksan pun bertanya kepada kakaknya, "Orang yang kamu lihat, kapan kamu akan memperkenalkan dia?" Muai pun terkejut. Mengapa adiknya bisa tahu akan hal itu? Suyu mendengar itu pun ikut bertanya kepada Jeoksan. "Seorang pria? Kakak, apakah kamu melihat seseorang?" Ia tidak tahu, tapi semua orang di desa mengetahuinya. "Seorang pria dari klan yang menjual sutra adalah orang yang kamu lihat hari ini, bukan? Apakah kamu suka satu sama lain?" tanya Jeoksan. "Siapa? Siapa bilang kita saling menyukai?" jawab Muai. Jeoksan dengan wajah yang menyeramkan bertanya kepada kakaknya, apakah dia akan menikah dengan pria itu? Muai menyuruh untuk berhenti dan dia akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Cerita yang benar ialah, ia memang pergi melihat seseorang, tapi tempat tinggalnya jauh dari desa kita, jadi kita tidak bisa sering bertemu. Kita belum cukup berbicara untuk mengenal satu sama lain dengan baik, jadi semuanya berjalan lambat. Jangan khawatir, aku melakukan penelitian tentang pria itu. Tampaknya dia pekerja keras dan memiliki reputasi yang baik secara keseluruhan. Dia tampaknya seperti orang baik. Jika kamu menyukainya, aku selalu siap memberikannya padamu, ucap Jeoksan. Muai menyuruhnya untuk menunggu, jangan terburu-buru. Sedangkan Dan Sayu yang mendengar itu, ia hanya bisa menghela nafas sambil memandangi langit senja. Kakak Muai sudah pada usia menikah, guman di dalam hatinya. Di malam harinya, di saat semua orang di rumah itu tertidur, Dan Sayu terbangun dan mengambil busur panahnya. Sebelum pergi, ia sempat memperhatikan kakak Muae. Malam itu Dan Sayu terbangun, di mana semua orang sudah tertidur. Ia segera berjalan keluar. Tidak lupa, ia mengambil busur panahnya. Sebelum pergi, ia sempat terdiam sejenak, memperhatikan kakaknya, Muae. "Aku akan segera kembali," ucapnya. Lalu ia pun melangkah keluar dari rumah itu untuk pergi. Belum sempat langkahnya meninggalkan rumah itu, seseorang memanggilnya. "Hei, Dan Sayu, kemana kamu akan pergi di tengah malam? Apakah kamu akan pergi ke gunung pada jam ini?"
Jangan bilang itu karena pernikahan kakak, tanya Jeoksan kepada Dan Sayu. Ternyata aksi pergi diam-diamnya diketahui oleh Jeoksan. Dan Sayu membenarkan pertanyaan itu. Dan ia balik bertanya kepada Jeoksan bahwa Jeoksan juga akan segera menjual kulit yang telah ia kumpulkan. Jeoksan mengiyakan pertanyaan itu karena ia akan menjual kulit hewan itu dan memberikan hasil uangnya sebagai hadiah ketika kakaknya menikah. Dan Sayu juga menanyakan tentang masa depan Jeoksan jika kakaknya menikah. Apa yang akan Jeoksan lakukan? Atau seperti yang selalu dikatakan, bahwa Jeoksan akan mengabdikan diri untuk tentara. Jeoksan menggaransi kata-katanya itu. Lalu ia mempertanyakan tentang Dan Sayu yang akan tinggal di sini berapa lama lagi. Karena ketika kakaknya menikah dan ia benar-benar masuk tentara, maka Dan Sayu akan sendirian. Jeoksan juga menjelaskan bahwa meskipun Desa Gung adalah tempat di mana orang-orang dengan nama keluarga yang sama denganku, bukankah menurutmu ini adalah tempat di mana orang tidak peduli tentang kemanusiaan? Dan aku merinding hanya dengan memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka. Menanggapi pertanyaan Jeoksan, ia pun tersenyum. Kamu tahu itu, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai aku berusia 20 tahun. Itulah janji yang aku buat untuk mendiang ayahku. Balas Dan Sayu kepada Jeoksan. Bagaimanapun juga, tangan dan kakiku mendengar kegigihanmu, ucap Jeoksan. Dan Sayu menyuruh Jeoksan untuk berhenti mengkhawatirkan mereka dengan pemikiran-pemikiran yang tidak berguna itu. Dan segera bersiaplah untuk menjadi tentara. Ia akan menjaga kakakmu Ae dengan baik, sampai ia meninggalkan desanya ini. Jika orang bermarga yang sama itu melakukan sesuatu yang tidak baik pada kakakmu Ae, serahkan padaku. Karena kita adalah keluarga. Jeoksan yang mendengar itu, ia pun tersenyum menahan tawanya. Sadarlah, menurutmu apakah aku akan meninggalkan kakakku yang berharga untuk orang yang tidak berguna sepertimu? Aku lebih suka lari dari barak. Ejeknya, sedikit menggoda Dan Sayu. Dan Sayu yang tidak terima akan ejekan itu. Ia mempertanyakan, apa maksudnya bahwa ia tidak berguna? Ia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kakakmu Ai selalu ada setiap kali ia dalam kesulitan. Jelas Dan Sayu sejelas-jelasnya. Hahaha, baiklah, baiklah. Kamu pasti memiliki hati yang murni. Kamu bajingan licik, licik, ucap Jeoksan yang terus menggoda Dan Sayu. Ternyata saat mereka berdua mengobrol, Muai juga belum tertidur. Ia pun mendengar percakapan mereka yang lucu dan saling peduli itu, hingga membuatnya tersenyum. Dan Sayu yang merasa percakapan ini sudah mulai melenceng, ia memutuskan akan segera pergi. Untuk biaya pernikahan, aku akan menggali gingseng liar bahkan saat musim dingin. Mungkin perlu beberapa hari, tapi jangan khawatir, ucapnya. Kamu orang kedua di sebelahku dalam hal berburu dan kekuatan. Mengapa aku harus khawatir? Sungguh mengejutkan betapa banyak kekuatan yang kamu miliki dalam tubuh kurusmu itu, ucap Jeoksan yang lagi-lagi menyindirnya. Dan Sayu membenarkan hal yang mengejutkan tentang dirinya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Jeoksan juga berusia 16 tahun sepertinya, ucap Dan Sayu yang balik menggoda. Tentu Jeoksan tidak suka, sebab kita juga bisa melihat bahwa Jeoksan ini memiliki tubuh yang besar dan cocok menjadi abang dari Muai. Tapi yang tidak disangka-sangka, ternyata badannya saja yang besar. Tapi sebenarnya ia masih berumur 16 tahun. Imutnya. Dan Sayu berjanji bahwa kamu dan aku pasti akan membuat kakakmu Ai bahagia. Aku akan mewujudkannya. Lalu ia pun pamit pergi menuju hutan. Jeoksan berteriak memberitahukan. Jika ada gingseng liar ekstra di perjalananmu, berikan saja padaku. Aku merasa kosong hari ini. Dan Sayu pun terus berjalan sambil melambaikan tangannya sambil mengatakan untuk jangan menangisi beruang besar lagi. Seperti itulah percakapan dua orang yang saling peduli seperti keluarga dengan disaksikannya langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Di perjalanannya, Dan Sayu bertemu dengan Gung Sudeok. Ia pun menyapa Dan Sayu. Hei, kamu Dan bajingan, kemana kamu pergi pada jam ini? Ucapnya dengan kesal. Dan Sayu hanya menanggapinya dengan menyebut nama Gung Sudeok. Sudeok yang mendengar itu, ia sangat marah, tidak terima. Bukankah aku memberitahumu untuk memanggilku Hyung Nim? Aku akan menutup mulutmu malam ini. Kamu bukan apa-apa tanpa Jeoksan. Ucap dengan nada mengancam.
Sedikit penjelasan tentang kata Hyungnim adalah kata dalam bahasa Korea yang berarti kakak laki-laki, yang digunakan secara lebih sopan. Panggilan ini merupakan bentuk penghormatan dari kata dasar Hyung yang sering digunakan oleh seorang pria kepada pria lain yang lebih tua. Dengan wajah datar dan sayu, menanggapi ancaman yang tidak menakutkan itu. Kamu melihat aku seperti sampah, tetapi kamu ingin aku memanggilmu Hyungnim? Ia juga menanyakan surat yang dikirim oleh Hyang Ri tentang apa. Ketika aku melihat ekspresinya, itu tampak penting. Belum sempat Sudeok menjawab, tapi tiba-tiba nenek tua itu datang. Dan bajingan, apa hubungannya itu denganmu? Tanya si kepala desa. Surat tentang keluarga Gung. Itu bukan urusanmu, Dan. Pergi saja ke tempat yang seharusnya. Ucap kepala desa dengan kasar. Dan Sayu yang sudah muak menanggapi kata-kata kepala desa, ia hanya mengerutkan alisnya. Kesal dengan kata-katanya yang kasar, ia pun berbalik, pergi meninggalkan mereka berdua. Sudeok yang kesal melihat mereka berdua yang diabaikan begitu saja, ia memanggil-manggil nama Dan Sayu, menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar itu kepala desa menyuruh Sudeok untuk berhenti. Sudeok mempertanyakan maksud dari kepala desa. Kepala desa, kenapa Anda hanya menonton bajingan Dan Sayu itu pergi? Tanya Sudeok. Kepala desa tersenyum licik, penuh dengan rencana yang tidak baik. Tunggu saja Sudeok, bahkan jika kamu tidak melangkah, dia akan pergi sendiri. Maksudku, dia akan menjadi mayat juga jika ia datang menemui Hyang Ri. Ucap kepala desa. Siapa sebenarnya sosok Hyang Ri ini hingga digadang-gadang oleh kepala desa bisa mendiskon umur Dan Sayu? Di sisi yang lain, terdapat rombongan berkuda, lengkap dengan prajurit yang memegang bendera bersimbol khusus dan juga sebuah kereta. Di antara mereka, terdapat sosok pria kuat dengan tubuh kekar dan memiliki tanda bekas luka di wajahnya. Ia datang bersama utusan khusus Yuan. Cerita kembali ke arah Dan Sayu yang sedang berada di hutan. Ternyata, ia berhasil mendapatkan ginseng liar itu dengan sangat mudah. Dia kira menemukannya akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Dan Sayu merasa beruntung karena ia mendapatkan 2 sekaligus. Saking senangnya, ia pun bersiap menarik nafasnya. Lalu ia berteriak, "Aku menemukannya! Seperti yang diharapkan, aku memiliki keberuntungan." Tapi ia juga memiliki nasib buruk. Ternyata dari senja hari hingga malam, ia belum juga sampai di rumah. Ia sangat ingin kembali dengan cepat, tapi matahari sudah terbenam dan berkabut. Dan Sayu pun sedikit mengeluh. Menurutnya, agak melelahkan untuk turun dalam kondisi seperti ini. Dari kejauhan, ia melihat asap membumbung tinggi ke atas, melampaui pepohonan rindang di sana. Dari puncak tebing, ia pun menatap tajam sosok di bawah sana. Di atas hamparan tanah yang dingin, duduklah sosok lelaki tua yang sedang menghangatkan tubuhnya di depan api unggun. Dan Sayu mendekat, memperhatikan sosok lelaki tua itu lebih dekat. Ia merasa lelaki tua ini tidak berbahaya. Tapi, ia juga merasa matanya bisa melihat sosok lelaki tua itu namun sebenarnya tidak ada. Merasa waspada, ia pun harus berhati-hati kepada seseorang yang jauh di pegunungan. Sontak, ia pun terkejut melihat sosok lelaki tua itu menyapanya. Sosok pria tua itu mengatakan bahwa ia sangat tidak nyaman saat Dan Sayu terus menyelinap ke arahnya, meskipun ia tidak bersenjata. Lalu ia menyuruh Dan Sayu untuk keluar dari balik semak-semak, atau ia sendiri yang akan menyeretnya ke sini. Dan Sayu yang sudah ketahuan, akhirnya ia menunjukkan dirinya dengan keringat dingin yang merayap berlahan dari pelipis, dan rasa gugup membungkam kata yang keluar dari mulutnya. Dengan mengangkat kedua tangannya, ia berkata, "Astaga, hari semakin gelap dan berkabut. Bisakah aku tinggal di sini sampai fajar? Boleh kan?" Ia memohon kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengamati, lalu menyuruhnya untuk duduk. Malam di ketinggian adalah saat di mana batas dunia memudar. Kabut tebal turun laksana selimut sutra putih, menelan pepohonan dan meredupkan cahaya bintang. Di balik keheningan yang mencekam, udara dingin berbisik lirih, memeluk sunyi dan menyembunyikan rahasia alam purba di balik kelamnya malam.
Dan Sayu menyerahkan jamur panggangnya kepada Pak Tua, menyuruhnya untuk memakan itu. Karena mereka berada di tengah pegunungan, jadi ia tidak bisa mentraktir Pak Tua makan yang layak. Pak Tua itu menerima jamur panggang pemberian dan Sayu. Ia amati jamur itu, lalu memakannya secara berlahan. Sambil mengunyah makanannya, dan Sayu mengamati cara makan Pak Tua itu. Menurutnya ia tidak terlihat lapar. Pak Tua yang merasa dirinya diperhatikan, ia mengatakan untuk tidak perlu melihatku dengan aneh. Jika kamu makan dengan terburu-buru, itu artinya kamu tidak mengunyahnya dengan benar, dan tubuhmu tidak akan dapat menyerap nutrisinya. Jadi, makanlah berlahan. Jika kamu makan dengan benar, bahkan sedikit makanan pun dapat memberimu kekuatan yang cukup untuk menggerakkan tubuhmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Pak Tua itu. Sambil masih mengunyah makanannya, dan Sayu memberitahukan namanya, dan juga tempat tinggal di desa Gungga di bawah Hong An Riong. Apakah kamu berbicara tentang desa Hua Jonmin? Aku dengar hanya keluarga Gung yang bisa tinggal di sana. Itu mengejutkan bahwa kamu seorang Dan, ucap Pak Tua itu. Dan Sayu pun tertawa canggung, dan menjelaskan itu karena keadaan tertentu. Pak Tua yang menyadari bahasa tubuh Dan Sayu, ia langsung mengatakan, "Menarik, kamu menyembunyikan ketakutanmu dengan senyuman." Dengan perasaan yang semakin canggung, Dan Sayu merasa Pak Tua itu sepertinya dia bisa membaca apa yang ada di pikiranku. Dan juga matanya yang berwarna aneh membuatku takut, guman di dalam hatinya. Untuk menutupi rasa takutnya, Dan Sayu sedikit berbasa-basi, menanyakan akan kemana tujuan Pak Tua. Dikarenakan biasanya orang tidak berani datang ke tempat tinggi di pegunungan ini. Pak Tua itu berpikir sejenak untuk membalas pertanyaan dari Dan Sayu. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk membunuh seseorang. Sebuah jawaban yang menakutkan, seolah udara mendadak membeku mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Pak Tua itu. "Tuan, bahkan jika kamu muak dengan hidup, kamu masih harus hidup dengan cara yang benar," ucap Dan Sayu, sedikit memberi nasihat kepada Pak Tua. "Kamu membuatku tertawa. Aku tidak melakukan hal-hal seperti menyerahkan hidup. Tidak, aku bahkan tidak pantas untuk bunuh diri. Aku akan menyelesaikan perjalanan panjangku. Di akhir perjalananku, aku hanya akan menunggu sampai aku mati," ucap Pak Tua itu menjelaskan maksudnya. Dia juga memuji jamur panggang pemberian Dan Sayu. Dia makan dengan baik, sebab sudah lama sekali ia tidak makan sesuatu yang sebagus ini. Dan Sayu hanya terdiam mendengar setiap kata yang diucapkan dari Pak Tua itu. Di tengah pekatnya malam, setumpuk kayu berbalut daun kering menjelma puspa menyala. Lidah-lidah jingga menjilat angkasa, merengkuh dinginnya malam menjadi kehangatan. Cahayanya berpijar, merajut kebersamaan, memecah gulita rimba raya dengan gemeretak yang berbisik magis. Raga yang menua itu kini bersandar pasrah, membiarkan sang waktu berhenti sejenak dalam keheningan dunianya. Dan Sayu merebahkan dirinya di atas hamparan rumput hijau, membiarkan punggung menyatu dengan bumi, sembari menatap langit luas. Pikiran mulai mengembara, merajut angan dan tanya dalam keheningan yang menenangkan. Mencari makna akan ucapan dari Pak Tua itu yang membicarakan kematiannya sendiri begitu saja. Ia arahkan manik matanya yang bening perlahan, menghujam tajam ke arah sosok renta itu. Di bawah rengkuhan langit malam, dalam keheningan abadi. Tubuhnya yang dimakan usia bersandar pasrah pada bumi pertiwi, berlindung di balik kokohnya rimbun pepohonan. Duduknya berselimut damai, menanggalkan segala lelah duniawi dalam buayan mimpi. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, tatkala abu perapian telah mendingin bisu, kulangkahkan kaki menjauh, meninggalkan sosok tua itu yang masih lelap dalam buayan mimpi. Dan Sayu berbalik sejenak. Lalu ia berjalan menjauh meninggalkan Pak Tua itu sendiri. Serta ia meninggalkan satu gingseng liar miliknya untuk Pak Tua itu.
Di sepanjang perjalanan pulangnya, ia menggerutu, menyesali telah memberikan gingseng berharganya kepada Pak Tua. Gila, konyol. Aku pasti sudah gila. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku bisa membeli ratusan karung beras jika gingseng itu benar-benar berumur 100 tahun. Mengapa aku memberikannya kepada orang tua itu? Dan Sayu memberikan gingseng itu karena Pak Tua itu bilang dia akan mati. Mengingat itu membuat Dan Sayu kesal. Ia pun menghela nafas, melupakan apa yang telah terjadi. Lalu ia berpikir untuk apa yang akan ia lakukan sekarang. Ia mendongak ke atas, sambil memandang langit biru, ia bergumam tentang satu akar gingseng miliknya. Menurutnya, akar gingseng yang satunya tidak dimaksudkan untuknya. Tapi tetap saja, itu sangat disayangkan. Sepertinya dia belum mengikhlaskan satu akar gingseng itu. Padahal di masa depan, satu akar gingseng itu akan menyelamatkan hidupnya. Lalu ia segera melangkah berjalan, kembali menuju Desa Gung. Sampainya ia di Desa Gung, ia sangat terkejut melihat keadaan Desa Gung. Di mana semua orang? Ucapnya. Tiba-tiba Gung Sudeok datang dari belakang menghantamkan pukulan ke arah tubuh Dan Sayu. Dan Sayu pun jatuh tersungkur di tanah. Ia menahan rasa sakit itu, bingung dengan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba kepalanya ditekan kuat ke tanah oleh Gung Sudeok. Kamu terkutuk dan bajingan, aku akhirnya menangkapmu, ucap Gung Sudeok yang menekan kepala Dan Sayu. Lalu datanglah kepala desa bersama dengan warga yang lain. Kamu bajingan bodoh, kamu tidak akan diperlakukan seperti ini jika kamu pergi sendiri, ucap kepala desa. Kepala desa itu memperingatkan kepada semua orang di desa untuk jangan membiarkan Dan Sayu menghalangi rencana mereka, lalu menyuruh untuk dikurung. Sedangkan Dan Sayu yang sama sekali tidak mengerti tentang apa yang telah terjadi, ia meminta penjelasan. Dengan sombong, Gung Sudeok menjelaskan untuk jangan terkejut, sebab Hyang Ri datang ke desa ini karena ibu kota mengirimnya untuk mengelola tempat ini. Bukankah dia seperti seorang raja? Jadi, apa hubungannya denganku? Tanya Dan Sayu. Kepala desa menjelaskan, Hyang Ri datang dengan utusan dari Yuan, dan dikatakan bahwa kami secara pribadi dapat memilih seorang putri untuk dikirim ke Yuan. Jadi, kami berpikir untuk mengirim Gung Muai. Mendengar itu tentunya Dan Sayu sangat marah. Ia berteriak. Melihat tangan Gung Sudeok yang masih mencengkram kepalanya, ia sedikit menggeser kepalanya, lalu menggigit jari Gung Sudeok. Gung Sudeok yang merasa kesakitan, ia lengah dan mendapatkan hantaman dari sikut Dan Sayu. Ia ambil busur panahnya dan kembali ia hantamkan lututnya ke arah wajah Gung Sudeok. Gung Sudeok kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Saat ia menoleh, anak panah sudah ada di depan wajahnya, siap melesat kapan saja. Dan Sayu sambil mengarahkan senjata panahnya ke arah Gung Sudeok, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apapun jika kalian membencinya tanpa alasan apapun. Atau apakah karena ia memiliki nama keluarga yang berbeda? Ia selalu menahan ketika semua orang menyebut ayahnya seorang pembelot pengecut. Karena memang sebenarnya ayahnya melarikan diri. Dan kalian juga yang membawa ayahku dan aku masuk ke desa ini padahal kami tidak punya tempat tujuan. Melihat itu, kepala desa ikut campur. Ia menyuruh para warga untuk menangkap bajingan Dan Sayu yang terkutuk itu. Melihat itu, amarah Dan Sayu semakin tinggi. Ia lepaskan anak panah itu ke arah kepala desa. Anak panah itu melesat melewati pipi kepala desa dan menancap di tongkat yang ia genggam, membuat tongkat itu terlepas dari genggamannya. Kepala desa sangat kesal, namun ia juga takut sebab pipinya telah tergores. Berlahan cairan merah itu keluar. Dan Sayu kembali mengatakan, terlepas tentang ayahnya yang kabur, ia sangat bersyukur atas apa yang ia telah pelajari darinya. Bagaimana cara melarikan diri, bagaimana cara mengejar, dan cara berburu. Ia memastikan bisa melakukan 3 hal itu lebih baik daripada siapapun di desa ini. Ia juga mengancam kepada semua orang yang berani datang kepadanya untuk waspada, sebab ia akan menembus kepala siapapun yang datang kepadanya lebih dulu. Semua orang pun terdiam, begitu juga si kepala desa. Dan Sayu mengatakan ia akan menuruti kemauan mereka yang ingin ia pergi dari desa ini. Tapi ia juga akan pergi membawa Gung Muai dan Gung Jeoksan. Lalu ia pergi berlari meninggalkan mereka semua. Kepala desa yang mendengar itu, ia mengimpat kesal. Gung Sudeok juga memperingatkan kepala desa bahwa utusan Yuan akan segera tiba. Dan jika Gung Muai melarikan diri, desa kita mungkin akan dimusnahkan. Kepala desa membenarkan hal itu. Tiba-tiba sosok pria berbadan besar yang menunggangi kuda berdiri tepat di hadapan mereka. Dengan dingin, pria itu menatap mereka semua. Dan Sayu lari sekuat tenaga menuju rumah Gung Muai. Muai yang melihat kedatangan Dan Sayu, ia menyapanya, menyuruh untuk masuk karena mereka akan segera makan siang. Tapi Dan Sayu melewatkan Muai dan bergegas masuk ke dalam. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk makan, karena mereka akan bersiap untuk segera pergi. Gung Muai pun terkejut melihat wajah Dan Sayu yang berdarah. Ia menanyakan apa yang telah terjadi. Dan Sayu segera membereskan barang-barang yang penting untuk dibawa, uang dan beberapa pakaian.
Muai yang belum mengerti, ia mempertanyakan apakah Dan Sayu menemukan binatang di pegunungan hingga menyebabkan hidung dan kepalanya berdarah. Ia mengatakan untuk segera diobati terlebih dahulu. Sambil mengemas barang, Dan Sayu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk itu. Dan untungnya ia memiliki gingseng liar, jadi itu bisa untuk mereka bertahan hidup di luar sana sebentar. Lalu ia mempertanyakan, di mana Gung Jeoksan? Gung Muai mengatakan bahwa Gung Jeoksan pergi ke pegunungan untuk mendapatkan kayu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Muai. Dan Sayu mendecak. Dari semua hal, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Ayo pergi ke Jeoksan dulu. Sambil menarik tangan kakak Muai. Tubuh Muai pun tertarik hingga menjatuhkan keranjang buahnya. Dalam pelariannya dari celah-celah pohon, Dan Sayu bisa melihat utusan Yuan yang sudah sampai di desa. Dari kejauhan, Dan Sayu mengamati sosok pria besar dengan bekas luka di wajahnya. Alangkah terkejutnya, pria itu balas menyambut tatapan Dan Sayu, seolah-olah ia tahu ada seseorang yang mengamatinya. Sadar tatapan mata mereka bertemu. Karena sudah diketahui keberadaannya, Dan Sayu mempercepat langkahnya. Dia tidak ingin kehilangan kakaknya untuk bajingan itu. Melihat itu, pemimpin dari utusan Yuan menyuruh kedua anak buahnya untuk menangkap Gung Muai, dan anak buahnya mempertanyakan, bagaimana dengan yang satunya? Aku tidak peduli jika kalian membunuhnya, tapi perlu diingat, wanita itu mungkin memegang nasib Yuan suatu hari nanti. Kamu harus membawanya masuk tanpa goresan, ucap pemimpin mereka. Kedua anak buahnya menerima perintah itu, dan segera lompat dari kudanya menuju ke arah targetnya. Melihat itu, Gung Sudeok, kepala desa dan para warga kaget, namun terpukau dengan kehebatan dari orang-orang utusan Yuan. Pemimpin dari utusan Yuan itu teringat dengan kejadian di mana Dan Sayu melepaskan diri dari cengkeraman Gung Sudeok. Saat kejadian itu, ternyata utusan Yuan melihatnya. Dia bajingan yang tidak belajar seni bela diri, ucap sang pemimpin di dalam hatinya. Dengan tersenyum, ia mengatakan, dia akan menjadi pemburu yang menarik. Dalam pelariannya, Dan Sayu mendecak kesal. Bajingan gigi ini, ucapnya. Di mana saat ini dua anak buah dari utusan Yuan sudah sampai di belakangnya. Dengan mata tajam, Dan Sayu menarik busur panahnya hingga batas maksimal, bersiap membidik sasaran. Anak panah itu dilepaskan ke arah kedua orang itu. Orang itu langsung menarik pedangnya, lalu menebas, mematahkan anak panahnya. Membuat Dan Sayu terkejut karena anak panah itu dipatahkan dengan sangat mudah. Ia lengah hingga orang itu berhasil mendaratkan tangannya di wajah Dan Sayu. Seketika tubuhnya dijatuhkan ke tanah dengan sangat kuat. Gung Muai yang melihat itu, ia berteriak memanggil Dan Sayu, tetapi mulutnya langsung ditutup oleh tangan dari salah satu orang itu. Melihat itu, Dan Sayu pun berteriak, akan tetapi mulutnya juga dibungkam oleh tangan besar itu. Lalu orang itu mengarah bilah pedangnya ke mata Dan Sayu, siap membunuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba wajahnya orang itu terkena sebuah pukulan yang sangat kuat, membuat tubuhnya langsung terpental. Orang yang terpental itu langsung menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan tubuhnya. Ternyata orang yang memukul itu ialah Gung Jeoksan. Dan Sayu juga terkejut melihat kedatangan Jeoksan. Jeoksan bertanya kepada Dan Sayu, siapa bajingan yang tampak berbahaya ini? Sambil melihat ke arah dua orang yang menyandra kakak Muai, Dan Sayu menjelaskan bahwa mereka semua ini dari utusan Yuan. Apa kamu ingat surat yang kau bawa dari Hyangri? Sebenarnya isinya tentang menawarkan Muai sebagai seorang putri, ucapnya. Jeoksan pun terkejut mendengar isi dari surat itu, tapi mereka tidak punya banyak waktu. Dan Sayu memiliki rencana untuk membawa Muai ke puncak Jokrangrong. Menurutnya akan sulit bagi mereka untuk tetap di sana. Sedangkan di posisi dua orang itu, salah satu rekannya yang menyandra Muai tertawa mengejek rekannya yang terkena pukulan dari Jeoksan. Haha, kamu terlihat seperti sedang mengalami kesulitan. Ingin aku bantu? Rekannya pun membentak, menyuruhnya untuk diam. Ia pun menyeka cairan merah yang keluar dari mulutnya. Dengan pedangnya ia pun kembali menyerang mereka berdua untuk memberikan kematian yang menyakitkan. Sedangkan Jeoksan yang sangat marah, ia pun segera melepas kayu yang ia gendong dan segera mengambil kapaknya. Tumpukan kayu bakar itu ia lemparkan ke arah orang yang menuju ke arahnya. Orang itu menebas semua kayu bakar itu dengan pedangnya. Sungguh pria muda yang bersemangat. Aku tidak punya cukup waktu untuk disia-siakan pada kalian. Matilah kalian berdua, ucap orang dari Yuan itu sambil menebaskan bilah pedangnya ke arah mereka. Tapi dengan sigap Jeoksan menangkis serangan itu dengan kapaknya. Serangan mereka saling berbenturan. Jeoksan juga mengatakan kepada orang itu, jika memang mereka ingin membunuh kami berdua, maka lakukanlah jika mereka bisa. Orang dari Yuan itu bisa merasakan kekuatan dari hantaman senjata mereka. Ia mengakui bahwa serangan Jeoksan sangat kuat, tapi ia orang yang berpengalaman dalam menangani hal seperti ini. Ia berputar, pedangnya siap menebas leher dari Jeoksan. Menyadari serangan itu, Jeoksan sangat terkejut. Ia pun tidak sempat menghindarinya. Namun tiba-tiba Dan Sayu menginjak bahunya, menjadikannya sebagian tumpuan untuk melompat. Ia lepaskan dua bilah anak panah itu ke arah orang utusan Yuan. Melihat serangan tidak yang terduga, orang itu langsung mengubah arah pedang untuk menangkis anak panah yang menuju ke arahnya.
Di saat ia lengah, Jioksan menghantam tinjuannya ke arah perut orang itu, membuatnya terpental dan tubuhnya menghantam keras ke arah pohon di belakangnya. Ia sangat kesal dengan serangan combo dari dua bocah di hadapannya. Belum sempat ia menghela napas, tiba satu anak panah sudah melesat ke arah kepalanya. Beruntungnya dia dapat menggeser sedikit kepalanya, hingga anak panah itu menancap di pohon tepat di samping kepalanya. Tapi lagi-lagi ia lengah, ternyata serangan itu hanyalah tipuan, karena Dan Sayu tidak hanya menebakkan satu anak panah saja. Anak panah yang lain telah mendarat sangat dalam di pahanya, dan sekarang itu tidak ia sadari. Melihat itu rekannya tertawa. Anak-anak ini sangat mengejutkan, ucapnya, memuji kedua anak itu yang bisa memojokkan rekannya. Kamu pasti bercanda. Tawamu menggema di seluruh dataran tinggi Gaema. Sepertinya kamu menikmati situasi ini, ucap pemimpin mereka. Melihat kedatangan pria itu, Dan Sayu mengatakan kepadanya, Jeoksan, bahwa bajingan itu adalah utusan dari Yuan. Dengan aura yang menyeramkan, pria itu terus melangkah mendekat ke arah mereka. Sudah lama sejak aku memerintahkan mereka untuk datang dan menjemputnya, tetapi aku tidak mendengar apa-apa. Jadi aku bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa membayangkan bahwa prajurit elit Yuan sedang berjuang melawan beberapa anak muda dari Goryeo, ucap pria itu sambil menatap tajam ke arah mereka. Melihat pemimpinnya datang, kedua anak buah itu meminta maaf atas ketidakmampuan mereka. Pemimpinnya mentolerir itu, tapi ia juga meminta mereka mempertanggungjawab hal ini nanti. Dengan gemetar ketakutan, kedua anak buahnya itu menjawab setuju, paham apa yang akan terjadi kepada mereka nanti. Pemimpin itu melangkah mendekat ke arah mereka berdua. Di setiap langkah kakinya mengeluarkan ketuatan yang menekan. Energi itu semakin kuat menyebar. Sejujurnya aku terkejut dengan ketidakmampuan prajurit Yuan kami. Tapi faktanya, kalau kalian bisa menahan sebanyak ini hanya dengan cara menyerang yang sederhana, bahkan bukan dengan teknik yang bagus. Tapi, sayang sekali, kalian pantas disebut seseorang dari Goryeo yang tidak berguna, ucap pria itu sambil tersenyum merendahkan mereka berdua. Kekuatan energi itu menyebar luas, membuat rumput-rumput di sekitar menjadi rebah dan menekan semua orang di sana. Jeoksan melawan tekanan itu dan mengangkat bilah kapaknya untuk menyerang pria itu. Jika kamu ingin mengambil kakak, kami harus membunuh kamu dulu, ucap Jeoksan. Akan tetapi pria itu sudah melesat tepat di hadapannya. Tangan besar pria itu sudah mendarat di dada Jeoksan. Jeoksan pun terkejut, sebab ia tidak bisa merasakan datangnya itu. Itulah yang akan aku lakukan, ucap pria itu yang memusatkan energinya langsung menghantam Jeoksan. Tekanan itu membuatnya terpental hebat hingga kapak di tangannya pun terlepas. Ia melesat hebat hingga menghantam pohon di belakangnya. Saking kuatnya kekuatan itu membuat pohonnya patah, tidak kuat menahan tubuh Jeoksan. Tubuhnya pun masih melesat hingga berhenti di tepi jurang. Jeoksan terkulai. Tubuhnya gemetar tidak berdaya menahan rasa sakitnya. Melihat itu, Dan Sayu memanggil Jeoksan. Akan tetapi, aku tidak berpikir kamu mampu untuk mengkhawatirkan orang lain sekarang, ucap pria itu yang seketika sudah berada di sampingnya. Sial, ucap Dan Sayu yang terkejut. Ia langsung menarik busur panahnya yang langsung melesat tepat di wajah pemimpin itu. Melihat serangan itu, si pemimpin langsung sigap menurunkan posisi tubuhnya, sehingga sasaran anak panah itu meleset dari kepalanya dan hanya mengenai topinya. Akan tetapi, tangan kirinya ia hantamkan ke arah wajah Dan Sayu. Serangan kuat itu membuat tubuh Dan Sayu terpental hebat dan berguling-guling di tanah. Pemimpin yang melihat tubuh Dan Sayu yang masih hidup, ia mengatakan, "Apakah kamu masih hidup? Kamu adalah bajingan dengan tubuh yang kuat. Talenta yang disia-siakan," ucap pemimpin itu sambil membuka jubahnya. "Tapi, aku akan membawa wanita itu ke Yuan, dan kalian berdua akan mati di sini. Kalian tidak dapat memilih atau mengubah apapun. Ya, setidaknya aku akan membiarkan kalian berdua memilih siapa yang akan mati lebih dulu." Melihat Dan Sayu yang berjuang untuk bangkit setelah dihajar pria itu, Jeoksan menjadi semakin marah. "Kamu keparat, hentikan! Jangan sentuh Sayu," ucap Jeoksan yang langsung mencengkeram pohon yang sudah patah itu dengan sangat mudah. Ia angkat pohon itu dan dipusatkan semua kekuatan di lengan, bersiap untuk dilomparkannya ke arah si pemimpin. Jeoksan lemparkan pohon itu dengan sekuat tenaga ke arah si pemimpin. Pemimpin itu mengatakan, "Apakah kamu memohonku untuk membiarkan kalian membunuh satu sama lain? Aku tersentuh," ucap Ho sambil mengangkat tinjunya ke arah pohon yang dilempar oleh Jeoksan. Pohon yang terkena pukulan kuat dari si pemimpin langsung hancur terbelah mengelupas. Kamu benar-benar tahu bagaimana memancing amarah seseorang. Dan ia memutuskan untuk membunuh Jeoksan terlebih dahulu. Ia pun datang melesat dengan cepat, lalu lututnya dihantamkan ke arah wajah Jeoksan. Jeoksan yang kalah akan kekuatan dan juga pengalaman, maka ia tidak bisa melawan atas pukulan yang datang bertubi-tubi.
Melihat Jeoksan yang tidak berdaya, dan Sayu berteriak menyuruhnya untuk berhenti. Lalu ia berlari ke arah mereka berdua. Ia angkat satu kakinya untuk memukul si pemimpin. Akan tetapi pemimpin itu dengan mudah menghindarinya. Dengan tinjunya, pemimpin itu memberi balasan. Tinju itu menghantam kuat ke arah wajah dan Sayu. Lagi-lagi ia terkena pukulan itu, membuatnya terputar-putar di udara, lalu tubuhnya tersungkur. Aku sudah memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan membunuh bajingan ini dulu. Aku akan membunuhmu dengan cara lebih spesial. Jadi, tunggu dengan sabar, ucap pemimpin itu. Melihat itu Muay berteriak, akan tetapi mulutnya saat ini masih dibekap, sehingga suara tidak bisa didengar dengan jelas. Melihat mereka berdua yang telah terkapar, pemimpin itu mengatakan, sebenarnya aku suka orang seperti kalian berdua. Semangat pantang menyerahmu, karena kamu harus sampai pada titik itu untuk disebut sebagai seorang pria. Tapi yang lebih aku suka adalah, ia pun terdiam. Kakinya telah dicengkraman oleh Jeoksan, menahan agar pria itu berfokus kepadanya. Jangan sentuh dan Sayu, jangan sentuh, ucap Jeoksan yang langsung terdiam, sebab wajahnya langsung dipukul oleh si pemimpin. Tapi dengan kuatnya ia bisa menahan rasa sakit atas pukulan itu. Tubuhnya tidak goyah. Keduanya, Muay dan Sayu, aku akan melindungi mereka, ucap Jeoksan yang kembali bangkit, langsung menghajar si pemimpin. Akan tetapi pukulan itu tidak mengenai sasarannya. Seketika pemimpin itu sudah berpindah ke arah belakangnya. Ia langsung menggenggam tulang punggung Jeoksan hingga remuk, lalu mengangkat tubuh besar itu ke atas. Tentu saja Jeoksan sangat kesakitan. Dan Sayu yang melihat itu hanya bisa berteriak memanggil nama Jeoksan. Aku suka orang yang memiliki semangat tak gentar sepertimu, ucap pemimpin itu yang berjalan sambil mengangkat tubuh Jeoksan ke arah menuju jurang. Di posisi itu Jeoksan hanya bisa merintih kesakitan. Tapi yang lebih aku suka adalah untuk menghancurkan jiwa dan tubuh itu sepenuhnya. Lalu ia melepaskan cengkraman itu, sehingga tubuh Jeoksan jatuh ke jurang. Pada saat tubuh Jeoksan diangkat, sambil menahan rasa sakit itu, Jeoksan mengatakan pesan terakhirnya kepada Dan Sayu. Sayu, kumohon untuk menjaga kakak, ucapnya di tengah rasa sakit yang ia tahan. Ia tahu setelah ini ia akan mati. Melihat itu, Muae berteriak histeris. Hatinya hancur melihat adik satu-satunya dijatuhkan begitu mudahnya ke jurang. Begitu juga dengan Dan Sayu. Dalam keadaan terluka, ia berteriak memanggil Jeoksan. Ia segera berlari hingga di ujung jurang. Dan Sayu meratapi Jeoksan yang sudah jatuh dan tidak terlihat lagi, sebab kabut di bawah jurang itu sangat pekat. Dunia ini seketika menjadi senyap dan kelabu. Hatinya remuk redam, laksana kaca yang terhempas ke batu karang. Satu-satunya teman sejati telah sirna dari sisinya. Lalu, pemimpin itu datang mendekat ke arah Dan Sayu dan mengatakan untuk tidak perlu bersedih, karena kamu akan segera menyusulnya. Dan Sayu mengabaikan kata-kata itu. Ia masih terpukul mentalnya atas kepergian Jeoksan. Dengan amarah dan kebencian yang sudah tidak bisa dibendung lagi, Dan Sayu bangkit. Dengan kekuatannya ia hantamkan kepalanya ke arah wajah si pemimpin. Serangan tiba-tiba itu tidak sempat diprediksi oleh si pemimpin, sehingga membuatnya terkena hantaman itu dan kehilangan keseimbangan. Belum sempat ia mengambil posisi, serangan dari Dan Sayu kembali mendarat di tubuhnya bertubi-tubi. Rasa tidak percaya dirasakan oleh kedua anak buahnya, sebab pemimpinnya bisa terpojokkan oleh serangan dari seorang anak kecil yang bahkan tidak terlatih. Adapun sang pemimpin, di saat raganya bermandikan hujan pukulan, hingga mulutnya mengeluarkan cairan merah, sangat tidak bisa dipercaya, ia bisa dibuat seperti ini oleh seorang bocah. Melihat pukulan yang tak kunjung berhenti, ia mencengkram tangan Sayu dan membuat pukulan itu seketika terhenti. Ia mengatakan bahwa apakah sekarang kamu sudah bisa mengatasi amarahmu yang disebabkan oleh kehilangan temanmu. Kalau begitu, kamu bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Ucapnya sambil bangkit, ia menarik lengan Sayu. Dengan kekuatannya ia membanting tubuh kecil itu hingga terjerembab ke tanah. Melihat itu Muae hanya bisa berteriak histeris, memanggil-manggil nama Sayu yang tidak berdaya. Tubuh Sayu gemetar menahan rasa sakit yang menghancurkan tubuhnya. Sambil menyeka cairan merah di mulutnya, si pemimpin itu mengatakan, meskipun anak ini tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, tapi pukulanmu ini sangat menyakitkan. Yah, sepertinya kamu bisa menghiburku, ucapnya sambil mengeluarkan senjatanya. Senjata ini berbentuk sabit, yang dikaitkan dengan rantai besi. Senjata itu mirip dengan kusarigama, yaitu senjatanya para ninja di Jepang. Dan tentu saja saat ini si pemimpin sudah masuk mode serius. Kali ini, ia akan menghadapi Sayu dengan sepenuh hati. Dalam keheningan malam yang membeku, ia terpaku dalam sunyi.
Bayang-bayang kala itu berkelebat kian kemari, menyisakan perih yang mengiris relung hati. Setiap tarikan napasnya kini adalah sesal dan penyesalan sebuah kidung duka atas waktu yang tak mungkin lagi terulang. Kecewa akan dirinya yang tidak mampu menyelamatkan sahabat satu-satunya, yang peduli akan dirinya dan janji untuk menjaga kakak Mue. Menyesali akan kelalaian diri yang tak mampu menjadi perisai bagi mereka yang terkasih. Kenapa ini terjadi? Kenapa mereka harus melalui ini? Mengapa mereka harus pergi jauh-jauh ke desa ini dan memaksa kakak Mue menjadi putri? Saat ini tubuh Sayu sudah tergantung di antara dua cabang pohon. Tangannya diikat dengan senjata si pemimpin. Tubuhnya sudah tak berdaya, dengan tulang yang sudah hancur dan baju yang sudah compang-camping. Ia sengaja digantung di sana untuk memberikan kematian yang secara berlahan, sebab sekumpul para serigala Jeok Rangbong, yaitu jenis serigala berdarah, mereka sudah berkumpul, siap untuk memangsa tubuh Sayu. Ia menyadari jika akhirnya akan menjadi makan malam mereka. Benar saja, satu serigala mulai menaiki batang pohon. Setelah posisinya sudah dekat dengan Sayu, ia segera melompat untuk menerkam mangsanya. Sayu tentu sudah pasrah akan nasibnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengalirkan kekuatannya ke arah mulut serigala. Energi kebiruan meledak menjadi kilatan petir yang menyambar tubuh serigala di hadapan Sayu. Lalu orang itu menyapanya, "Kamu sangat sehat tadi malam. Tapi, kamu terlihat sangat buruk sekarang," ucap Pak Tua yang ia temui saat di hutan. Sayu pun terkejut melihat kedatangan Pak Tua itu. Dengan sorot mata yang tajam, Pak Tua itu mengatakan, "Apa kamu masih hidup?" Sambil ia mengalahkan para serigala satu persatu yang menyerang ke arahnya. Dengan kekuatannya ia pelintir tubuh-tubuh para serigala itu. Pak Tua itu memandangi tubuh Sayu yang tergantung di atas sana. "Apakah kamu ingin hidup?" tanya Pak Tua itu kepada Sayu. "Bahkan jika kau harus lebih menderita daripada di neraka." Sayu pun menjawab pertanyaan tersebut. Tentang apakah ia ingin hidup dan akan lebih buruk dari neraka. Ia pun menjelaskan tentang temannya yang paling berharga sudah meninggal. Dan kakak telah dibawa pergi oleh orang barbar. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu kematianku. Bahkan jika itu lebih buruk dari neraka, mungkin itu lebih buruk dari apa yang aku alami sekarang. Ia mengatakan itu sambil tersenyum. Mendengar cerita yang memilukan, Pak Tua itu mengatakan bahwa meskipun kamu sangat kesakitan, tetapi kamu masih bisa tersenyum. Lalu dengan kekuatannya, Pak Tua itu mematahkan rantai yang mengikat tangan Sayu. Tubuhnya pun seketika terjatuh, dan Pak Tua itu langsung menangkapnya. Sambil memeluk tubuh kecil itu, ia mengatakan bahwa kamu sangat beruntung. Senyumanmu itulah yang menyelamatkan hidupmu. Jangan pernah kehilangan senyuman itu. Saat ini, tubuh Sayu sudah dibaringkan di atas hamparan rumput. Setelah memeriksa keadaan Sayu, Pak Tua menjelaskan bahwa 35 tulangmu patah dan 70 bagian ototmu rusak. Pak Tua itu juga memberikan dua pilihan kepada Sayu. Apakah ia ingin hidup seperti ini selama sisa hidupnya? Atau kamu akan dapat memulihkan tubuhmu menjadi sehat seperti sebelumnya? Mendengar itu, Sayu yang tidak berdaya pun mempertanyakan, "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Pak Tua itu pun terdiam mendengar pertanyaan dari Sayu, lalu mengatakan bahwa karena kebaikanmu memberikan gingseng liar kepadaku, dan karena kasih sayangmu menyelamatkan hidupmu. Lalu dengan kekuatannya, Pak Tua itu meremas gingseng itu dengan energi Qi, hingga menjadi cairan yang kaya akan energi menetes masuk ke dalam mulut Sayu. Pak Tua itu menjelaskan bahwa di tubuh kita ada 206 tulang dan 650 otot. Setelah kamu mengetahui fungsi dan peran masing-masing, maka kamu dapat mengontrol sepenuhnya. Lalu tangan kiri Pak Tua mengeluarkan energi kekuatan yang memancarkan cahaya kebiruan, dan dua jarinya ditotokkan ke arah tubuh Sayu. Energi kekuatan itu menyambar hebat ke seluruh tubuhnya. Pak Tua itu kembali menjelaskan bahwa Sayu saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Karena kamu tidak bisa bergerak, maka sarafmu akan berdiri tegak. Kamu perlu mencoba memahami kondisimu dan seluruh tubuhmu. Ketidakmampuan untuk menggerakkan tangan dan kakimu, dan juga jantung yang berdetak kencang. Itulah kondisi yang akan mengganggu sarafmu. Tubuhmu dalam keadaan mati suri, kamu akan dapat merasakan semua kondisi ini saat 36 pembuluh darah utamamu tidak tersumbat. Sejauh mana tulang-tulang dan otot-otot akan dijalin, suara sendi bertabrakan, suara organ dalam yang bergerak, suara nafas, dan suara darah mengalir. Jika kamu dapat merasakan dan mendengar semuanya, tidak hanya 36 vena utama, kamu juga akan dapat memahami semua 360 vena. Apakah kamu mengerti, mengetahui tulang dan otot,
adalah cara untuk mengetahui bagian mana yang perlu kita potong untuk menciptakan bentuk destruktif yang kita inginkan. Juga pembuluh darah mana yang kita harus masukkan energi kita ke dalamnya, sehingga kita bisa menyebabkan tubuh runtuh. Dalam keheningan malam, Pak Tua itu duduk bersimpuh di hadapan Sayu, yang kini tubuhnya telah dirombak oleh energi kebiruan yang terus memancar. Ia pun berteriak hebat, menahan rasa sakit yang teramat sakit. Pak Tua itu terus mengawasi proses penyembuhannya. Ia juga kembali mengatakan, jika Sayu berhasil mendapatkan pencerahan tentang semua ini, maka kamu akan bisa mendapatkan seni bela diri dari makhluk gaib. Dan jika kamu bisa mendapatkan mata hantu, maka kamu akan terlahir kembali sebagai jenderal artileri surgawi. Waktu pun berlalu begitu saja. Saat ini di Goryeo sedang putus asa, karena para bangsawan yang menginginkan kekuasaan tanpa memikirkan kesulitan rakyat. Dan sekarang negara kita tidak mampu pulih. Seperti yang terjadi di negeri Konoha kita. Karena itulah penampilan pemuda bersenjata bernama Lis begitu bermakna. Goryeo tua dan korup ditinggalkan, dan bangsa baru didirikan yang tidak berbeda dengan kehendak surga. Seperti yang diharapkan dari pendekatan pedang abadi Haidong, orang-orang sebangsa yang khawatir pun terkesan. Dan saat ini, ada asap putih dengan wajah berbentuk manusia, melesat terbang di sekitar Gunung Myoyang, lalu masuk ke Gua Manseon. Di dalam gua, asap itu meliuk-liuk menyusuri gua, hingga akhirnya mendarat di sebuah singgasana yang sudah dipersiapkan untuknya. Asap putih itu berlahan menampakkan wujudnya. Ia seorang lelaki tua berjanggut panjang. Rupanya di dalam gua itu sedang terjadi pertemuan yang membahas mengenai hal-hal yang telah terjadi saat ini. Ternyata, lelaki tua yang barusan tiba itu ialah master terhormat yang bijak, Sanade Jungyu. Ia meminta maaf atas kedatangannya yang terlambat. Pendekar pedang abadi Haidong, Park Jongmo, mengatakan untuk tidak sungkan, dan ia juga mempertanyakan, apakah mungkin ia diundang kali ini demi negara baru, atau tentang keputusan orang bersenjata Li. Master terhormat yang bijak menjawab pertanyaan itu, bahwa itu adalah keinginan surga, bahwa penguasa negara harus berubah. 3 Transcendents juga setuju dengan saran dari pendekar pedang abadi Haidong. Lalu, seorang pria yang disebut Dewa Penjaga menyampaikan kekhawatirannya tentang satu hal. Ketika pejuang muda Li memperoleh kebebasan untuk mengontrol kekuatannya, ada desas-desus bahwa dia mencoba berpura-pura menjadi bagian dari 3 Transcendents. Master terhormat yang bijak memahami harapan dan kekhawatiran kedua orang tersebut. Dan itu sebabnya mengapa ia meminta mereka berdua datang ke sini. Aku yakin kalian sudah tahu bahwa sejumlah besar orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka sepanjang tahun. Mereka juga menceritakan kabar terbaru tentang 7 dewa tanah kekuatan besi. Dan Cheol Sanja dari Gunung Chilbo telah meninggal. Ada berbagai macam murid di sini, di Goryeo, tetapi hanya sedikit dari mereka yang merupakan orang-orang yang berkualitas dan berbudi luhur. 7 dewa tanah naik ke posisi mereka karena penampilan mereka yang luar biasa. Menurut cerita dari murid dewa tanah yang masih hidup, seorang pria muda dan seorang pria tua datang untuk melihat dewa tanah. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membuka seni bela diri Huanyu. Seni bela diri Huanyu itu adalah kombinasi dari sihir dan seni bela diri. Itu satu-satunya teknik yang dapat membunuh dewa tanah. 7 dewa tanah yang terbaik di antara para ahli. Tapi, beberapa hari kemudian, seni bela diri Huanyu milik dewa tanah dari Goryeo yang membutuhkan waktu 1 dekade untuk diselesaikan, kini hancur hanya dalam hitungan hari. Dan keterampilan lain terungkap, di mana sistem kardiovaskular dapat hancur berkeping-keping. Begitulah kehidupan para dewa tanah berakhir. Sedangkan Cheol Sanja dari Gunung Chilbo, kekuatannya yang luar biasa dan ajaib, dan di atas segalanya, bahkan tidak ada kekuatan manusia yang bisa menembus pertahanannya atau menghindari serangannya, layaknya seperti dinding tanpa batas. Meskipun mereka mengejeknya, tidak ada yang tahu identitas orang tua itu. Bahkan sisa-sisa fisiknya pun tidak ada. Selama setahun terakhir ini, ada banyak orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa mereka karena orang tua yang tidak dikenal itu. Maka situasinya pasti menjadi sangat serius. Alih-alih membangun negara baru, maka jalur tanah ini untuk menuju keabadian mungkin akan terputus. Mendengar itu, pendekar pedang abadi Haidong tidak percaya. Ia mempertanyakan, akan siapa orang yang melakukan hal-hal sombong seperti itu kepada orang yang tidak bersalah? Dewa pedang pun mempertanyakan, jangan bilang itu adalah keluarga kerajaan Goryeo yang menyadari akan rencana mereka. Menurut pendekar pedang abadi Haidong, tidak mudah menemukan seseorang yang bisa membunuh orang benar dalam hitungan hari.
bahkan jika kamu dari keluarga kerajaan. Apakah kalian lupa keberadaan pria itu? Ucap master terhormat yang bijak. 10 tahun yang lalu, 30 orang tak bersalah dikumpulkan untuk serangan pengecut. Daripada membunuh, sepertiga dari orang yang tidak bersalah malah terbunuh. Pada saat itu, Pak Tua yang ternyata bernama Han Mubaek, yang ternyata seorang jenderal artileri surgawi, telah bertarung hebat dengan 7 dewa tanah yang terbaik dari para ahli, dan seni bela diri Huanyu, yang berkombinasi dari sihir dan seni bela diri. Bahkan butuh 1 dekade untuk diselesaikan, namun hancur dalam hitungan hari, oleh jenderal artileri surgawi. Kembali ke penjelasan di tempat kejadian yang sebenarnya, Pak Tua itu, dengan kekuatan yang dahsyat, yang memancarkan kilatan petir berwarna biru, ia arahkan tangan yang penuh energi itu ke tubuh Dewa Tanah. Seketika kekuatan itu tembus hingga ke belakang tubuhnya dan meledak. Begitu juga dengan pakaian di belakang tubuhnya, yang ikut hancur. Ledakan di belakangnya sangat dahsyat, yang dibarengi energi berwarna biru, yang masuk ke seluruh aliran pembuluh darah milik Dewa Tanah, dan langsung menghancurkan sistem kardiovaskular, menjadi berkeping-keping. Cairan merah mengalir keluar dari setiap lubang di tubuhnya, dan begitulah kehidupan para Dewa Tanah berakhir. Sedangkan Cheol Sanja dari Gunung Chilbo, yang memiliki kekuatan luar biasa dan ajaib, dan berada di atas segalanya, yang dikatakan serangannya tidak bisa dihindari, dan pertahanannya tidak bisa ditembus. Namun dengan segala kehebatan itu, ia tetap berakhir di tangan jenderal artileri surgawi. Seperti biasa, dengan energi chi biru yang memancarkan kekuatan yang sangat besar, berliuk-liuk seperti petir. Dengan 1 jarinya energi itu, dihempaskan ke arah Cheol Sanja, yang berusaha menahan energi itu hanya dengan kedua tangannya. Namun, apa yang terjadi? Jari milik jenderal artileri surgawi menembus telapak tangan Cheol Sanja. Energi ki itu langsung disuntikkan ke seluruh tubuhnya, lalu menyebar, dan seketika meledak hebat. Bahkan tidak ada sisa-sisa fisik dari Cheol Sanja. Dan begitulah akhir hidup dari Cheol Sanja, di tangan jenderal artileri surgawi, Han Mubaek. Saat ini, roh jahat Han Mubaek, jenderal artileri surgawi, kembali dari neraka bersama dengan muridnya. Dijelaskan, sebutan jenderal artileri surgawi adalah mereka yang telah menguasai seni bela diri tradisional yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Teknik jenderal artileri surgawi berevolusi dari teknik seni bela diri kuno, kerangka tubuh, otot dan pembuluh darah. Hanya perlu memikirkan semua itu dan melihat bagian mana yang dapat dihancurkan sesuai keinginan. Dimulai dengan mengetahui pembuluh darah mana yang akan merangsang dan dapat menyebabkan tubuh manusia runtuh. Yang terpenting adalah tangan itu harus memiliki berat lebih dari 20 otot. Saat ini, Sayu sedang dilatih oleh Pak Tua itu. Karena Pak Tua saat ini sudah menjadi gurunya Sayu, maka saya akan menyebutnya guru ya. Dengan kedua tangan Sayu yang menggunakan sarung tangan besi, gurunya terus mengajarinya dasar dari teknik artileri surgawi. Mereka saling menyerang, membuat kedua energi itu saling beradu, dan meledak menghempaskan semua yang ada di sekitarnya. Dengan tangan itu, ia menangkis dan menyerang gurunya. Meskipun sakit, ia tetap tidak menyerah. Rasakan kelemahan yang membatasimu, ucap gurunya. Gurunya menyentuh titik-titik tubuh Sayu. Ini adalah 10 poin kerusakan, teknik yang didasarkan pada metode pemisahan otot dari tulang, di mana arteri area yang rusak harus distimulasi. Kemudian tulang dan otot harus diputar. Dengan mudah, gurunya menyentuh tangan Sayu, yang seketika langsung terputar. Namun Sayu langsung menyentuh titik di bahunya, yang seketika mengembalikan bentuk tangan itu, seperti semula. Lambat, ucap gurunya. Ingatlah dengan tubuhmu, bukan dengan kepalamu. Lalu gurunya kembali menyerang tangan yang satunya. Sama seperti sebelumnya, Sayu juga mengembalikan bentuk tangan itu, seperti semula. Namun serangan, tiba-tiba itu mementalkan tubuhnya hingga beberapa meter. Ia pun terengah-engah mengatur nafasnya. Gurunya mengatakan, meskipun kamu lelah, bukan berarti musuhmu juga lelah. Bergeraklah sampai kamu mati. Tidak ada metode khusus untuk jenderal artileri surgawi. Hanya mengencangkan, merusak, mematahkan sendi, dan merusak otot. Tapi meskipun kamu belum terampil, kamu memahami dasar-dasar menjadi jenderal artileri surgawi. Jika begitu, gurunya langsung melesat dengan energi petir kebiruan. Energi itu disebut Guntur Qi. Saking cepatnya Sayu pun tidak dapat sama sekali menghindar dari serangan yang datang dari gurunya. Ini adalah Ki Guntur, akar dari 10 titik kerusakan dan teknik jenderal artileri surgawi, ucap gurunya,
sambil menghantamkan energi Ki Guntur itu ke arah dada Sayu. Serangan yang cepat itu berhasil mementalkan tubuhnya lebih jauh lagi dan lebih menyakitkan. Sayu pun menahan laju dorongan itu dengan kedua kakinya. Sekuat tenaga, ia mencoba untuk menetralkan Ki Guntur itu. Jika 10 titik kerusakan adalah dasar dari seorang jenderal artileri surgawi, sedangkan fondasi Ki Guntur adalah pengendalian. Pada awalnya, sang guru hanya ingin membangkitkan kekuatan Sayu secara berlahan dan aman, akan tetapi ia tidak memiliki banyak waktu. Melihat Sayu yang saat ini sedang berusaha mengendalikan energi Ki Guntur, sang guru menyuruhnya untuk bertahan jika ingin mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Setengah tahun pun berlalu. Saat ini di Gunung Myohyang, Sayu bersama sang guru sudah berada di sana, di mana para murid di tempat itu menghadang jalan mereka, menyuruh mereka untuk berhenti, karena ini adalah tempat kultivasi para master dewa yang terhormat. Dengan nada tegas, ia memerintahkan kepada roh jahat, yaitu gurunya Sayu, untuk berhenti membunuh orang dan pergi dari tempat ini. Hanmu Baek pun mempertanyakan, apakah mereka berbicara tentang Sanade Jungyu? Beraninya kalian menghalangi jalanku. Salah satu murid itu pun mengatakan bahwa master yang terhormat memberikan perintah tegas untuk mencegah orang jahat campur tangan dalam situasi ini, dan itu termaksud roh jahat. Jika kalian tidak mematuhi perintah master yang terhormat, kami tidak akan tinggal diam. Lalu dengan perintah yang tegas, ia menyuruh para murid lainnya untuk mengeluarkan mereka berdua. Para murid itu melesat ke bawah, menuruni anak tangga ke arah mereka berdua. Melihat serangan yang keroyokan itu, Sayu pun bersiap. Ia keluarkan energi guntur Ki di tangannya, sehingga membuat sarung tangan besi itu hancur berkeping-keping. Kali ini, ia sudah sempurna mengendalikan energi Ki Guntur itu di kedua tangannya. Melihat itu, sang guru sangat kagum dengan muridnya ini. Di dalam hatinya, sang guru mengatakan, jika Sayu bisa menjadi ahli mengendalikan Ki Guntur, maka kamu akan bisa mendapatkan mata hantu. Dan jika kamu dapat menerapkan 10 poin kerusakan ke Ki Guntur, maka kamu akan menjadi jenderal artileri surgawi sejati. Cerita mundur ke beberapa saat sebelumnya. Di saat perjalanan mereka untuk menemui master terhormat yang bijaksana, perjalanan itu dihadang oleh para murid di sana dan disuruh pergi. Karena mereka tidak mau pergi, maka dengan terpaksa, para murid harus melawan mereka berdua. Melihat itu, Sayu pun tidak akan tinggal diam. Dengan cepat, ia langsung membantai mereka dengan energi Ki Gunturnya. Tentu, para murid itu akan berakhir dengan lengan dan kaki yang langsung terpelintir oleh teknik jenderal artileri surgawi. Mereka berteriak kesakitan, hingga teriakan itu menggema di gunung. Sambil menyerang mereka semua, Sayu membuka jalan untuk sang guru di belakangnya. Sambil berjalan sang guru memberikan ajaran tentang teknik itu. Ia menjelaskan bahwa pembuluh darah mengalir. Itu adalah gerakan darah dalam aliran darah tubuh manusia. Merangsang akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan akan menyebabkan otot-otot berputar dengan sendirinya. Saat ini di sisi belakang mereka, datanglah bantuan dari para murid. Mereka mengepung dan menyerang dari sisi belakang sang guru. Menurut mereka, Hanmu Baek adalah sosok roh jahat yang harus dikalahkan agar tidak bertemu dengan master terhormat yang bijaksana. Sambil mengalirkan energi Ki Guntur di tangan, gurunya kembali memberikan pengetahuan tentang seperti halnya pembuluh darah yang mengalir di tubuh manusia. Ada juga saraf yang mirip dengan pembuluh darah yang mengalir di benda-benda di sekitar kita. Jika kita merangsang pusat saraf itu dengan Ki Guntur, kita bahkan bisa menghancurkan gunung besar dengan energi Ki Guntur di tangannya. Lalu gurunya mendemonstrasikan teknik itu ke arah gunung di sekitar mereka. Dengan kekuatannya, ia patahkan tebing di sampingnya dengan mudah. Seketika tebing yang patah itu langsung menimpa dan mengubur para murid. Suara teriakan meminta pertolongan menggema di gunung itu. Mereka berdua terus berjalan hingga mencapai tangga terakhir yang berada di depan goa. Di saat mereka akan menaiki anak tangga, langkah mereka pun dihentikan oleh para murid yang sudah berkumpul, siap untuk melawan mereka berdua agar tidak menerobos masuk. Salah satu dari orang itu berkata dengan nada memerintah bahwa ini adalah tempat suci, di mana master terhormat yang bijaksana mengembangkan keterampilannya. Ia menyuruh mereka meninggalkan tempat ini segera sebelum kami membunuh murid roh jahat. Ucap dengan sangat lantang. Ia juga menjelaskan bahwa master terhormat yang bijaksana adalah keturunan terakhir dari kerajaan Balhae yang membuat pencapaian besar di negeri ini. Jika kalian menutup mata terhadap masalah ini, maka kalian akan berada di kondisi nirwana. Itu adalah yang terjadi 10 tahun yang lalu.
jadi singkirkan amarah kalian. Mendengar itu, sang guru bertanya kepada muridnya, Sayu, jika kamu ikut campur, kekesalan mereka bisa menjadi beban seumur hidup bagimu. Belum sempat Sayu menjawab, murid master terhormat yang bijaksana itu mengatakan, jika mereka berdua tidak memiliki niat untuk pergi, maka aku harus menggunakan kekuatanku untuk menghentikan kalian. Lalu ia menyuruh para murid-murid lainnya untuk menghukum kejahatan mereka berdua. Mereka semua langsung melompat turun dari puncak yang lebih tinggi dan menyerang ke arah mereka berdua. Melihat itu, Sayu menjawab pertanyaan dari sang guru. Ia menjawabnya untuk jangan khawatir. Lalu ia kerahkan energi Ki Guntur yang lebih besar di kedua tangannya, sehingga sarung tangan besi itu hancur berkeping-keping. Tidak kuat menahan energi besar itu. Di kedua tangannya mengalir hebat energi kebiruan, seperti petir yang meliuk-liuk dengan indah juga menyeramkan. Dengan tersenyum bangga, Sayu kembali mengatakan kepada sang guru bahwa ia sudah mempersiapkan diri atas semua resiko. Di saat ia memutuskan untuk menjadi jenderal artileri surgawi, ia ingat pelajaran yang diberikan sang guru kepadanya. Tidak peduli apa alasannya, membunuh adalah dosa, dan itu fakta yang tidak akan berubah. Tetap saja, jika aku harus menggunakan itu, aku tidak akan ragu, ucapnya dengan yakin kepada sang guru. Lalu ia memperbesar energi Ki itu, hingga tanah yang ia pijak menjadi hancur. Tidak kuat menahan tekanan itu, ia angkat kedua tangannya, lalu diarahkan kepada para murid yang datang menyerang mereka berdua. Seketika energi Ki Guntur itu menyambar, memperluas jangkauannya, sehingga dengan mudah Sayu melesat dan membantai mereka semua. Tubuh mereka melayang di udara, dengan tangan dan kaki yang sudah terpelintir. Satu murid yang tersisa itu sangatlah geram melihat semua rekannya kalah hanya dengan 2 orang di hadapannya. Lalu ia berteriak dengan lantang memberi ancaman sebagai peringatan kepada mereka berdua. Apakah kalian mencoba menjadi musuh kami? Belum sempat kedua orang itu menjawab. Ia langsung melesat turun dengan senjata tongkatnya. Ia segera menyerang Sayu. Namun, serangan kuat itu berhasil Sayu hindari, sehingga hantaman tongkat itu mendarat ke tanah dan menghancurkan area yang Sayu pijak. Sayu pun mengatakan bahwa masternya telah menjadi musuh semua pendahulu di negara ini. Maka aku sebagai muridnya, bagaimana aku bisa takut hanya karena Gunung Myohyang? Serangan demi serangan terus mereka berdua lancarkan, hingga di suatu titik tongkat itu berhasil mengenai Sayu. Tapi tunggu dulu, Sayu pun tersenyum menyeringai, sebab tongkat itu berhasil ia tahan dengan satu tangannya. Melihat itu, si murid terkejut tidak percaya serangannya dapat ditahan dengan mudah. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi, Sayu dengan energi Ki Gunturnya, ia memelintir tongkat milik murid tersebut. Sebelum energi itu memelintir tangannya, ia segera melepas tongkat itu. Melihat adanya celah, ia dengan sangat percaya diri menghantamkan tendangannya ke arah Sayu. Namun, sebelum kaki itu mendarat di lehernya, Sayu pun menangkapnya. Itu adalah kesalahan fatal untuk si murid, sebab Sayu langsung mencengkram kaki itu, lalu ia alirkan energi Ki Gunturnya. Seketika murid itu menjerit kesakitan, karena energi Ki itu telah memelintir kakinya hingga putus. Ia pun terjatuh di tanah dengan wajah yang sudah basah akan keringat. Ia pun menggeram ketakutan melihat mata Sayu. Mata itu, mata hantu, ucapnya. Dari puncak tebing, Hanmu Baik membawa potongan kaki itu. Ia mengatakan kepada murid master terhormat yang bijaksana, apakah kamu mengatakan kepadaku untuk menyingkirkan kemarahanku? Murid itu berteriak dengan marah, mengatakan bahwa 10 tahun telah berlalu, melukai master terhormat yang bijaksana, hanya karena masalah sepele seperti itu, akan menjadi kerugian besar bagi tanah Goryeo. Mendengar jawaban yang menyepelekan seperti itu, Hanmu Baik mengatakan, mari kita lihat, apakah bajingan sepertimu di 10 tahun kemudian bisa memaafkan muridku yang mengubah kakimu menjadi seperti itu. Melihat itu, Sayu pun tersenyum ke arah murid master terhormat yang bijaksana. Lalu Hanmu Baek membuang kaki itu begitu saja. Ia mengatakan kepada muridnya bahwa mereka telah membuang terlalu banyak waktu untuk sesuatu yang tidak berguna ini. Segera ia langsung mengajaknya pergi menemui 3 pertapa di dalam gua itu. Sayu mengiyakan ajakan itu, lalu mereka mulai masuk ke dalam gua. Di perjalanan menyusuri gua, sang guru kembali mengatakan kepada Sayu bahwa tidak pernah mudah untuk menyakiti seseorang, namun ingatlah rasa ketakutan itu. Jika kamu tidak tahu itu, maka kamu tidak dapat meningkat. Singkat waktu, di perjalanan itu, sang guru memperhatikan dinding-dinding gua. Lalu ia memberitahukan bahwa ini adalah tempat yang sangat sempurna untuk pelatihanmu. Baeok Gukdan yang dimakan 3 pertapa itu akan menjadi makananmu, dan di masa depan puluhan kaleng bersinar di dinding itu akan menjadi biaya untuk perjalanan terakhirmu.
Sedikit Mimin jelaskan maksud dari gurunya. Byokgukdan adalah makanan yang terbuat dari berbagai bahan. Biasanya ini disantap saat sedang menjalankan ibadah puasa. Nanti kalian akan tahu mengapa Sayu disuruh gurunya memakan itu. Dan untuk kata biaya perjalanan terakhirmu, itu adalah uang atau harta yang dimasukkan ke dalam peti mati untuk dibelanjakan dalam perjalanan ke surga, seperti halnya di pemakaman orang Cina. Gurunya menyuruh Sayu mengambil harta-harta itu untuk perjalanan ia nanti. Tidak lama setelah itu, jalan keluar mereka ditutup dengan pintu batu yang sangat kokoh turun dari atas mereka. Melihat itu gurunya menghela nafas, melihat bahwa orang-orang itu sedang mempermainkan mereka. Tapi itu adalah hal yang bagus, karena dengan begitu menurutnya, jika Sayu dapat menghancurkan pintu megalit besar itu, maka ia akan menjadi jenderal artileri surgawi, ucap sang guru sambil tersenyum. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua sudah sampai di hadapan ketiga pertapa. Di hadapan Han Mubaek, master terhormat yang bijaksana menyapanya. Lama tidak bertemu, roh jahat. Jadi sudah 10 tahun berlalu ya. Han Mubaek membenarkan hal itu, dan dia sudah menunggu hari ini datang. Master terhormat yang bijaksana bertanya tentang murid dari Han Mubaek. Anak itu, dia memiliki fisik yang bagus. Apakah dia muridmu? Tetapi kamu membawanya ke sini. Sepertinya nyawa muridmu tidak terlalu berharga bagimu. Dengan santai Han Mubaek menjawab pertanyaan itu, bahwa ia tahu betul tempat ini disebut Gua Pertapa, dan ia juga tahu bahwa tempat ini adalah tempat terbaik untuk berlatih. Itu sebabnya ia akan membunuh kalian semua dengan tanganku sendiri. Setelah itu, ia akan membiarkan muridnya berlatih di sini. Mendengar tujuan itu, master terhormat yang bijaksana memberitahukan bahwa di sini ada megalit besar yang menghalangi pintu masuk. Tidak akan ada yang bisa melihat cahaya dunia lagi. Tapi, apa maksudmu dengan membiarkan dia berlatih di sini? Roh jahat, karena kesombonganmu, muridmu tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi. Menanggapi kata-kata itu, roh jahat atau Han Mubaek, guru dari Sayu mengatakan bahwa ia berterima kasih telah mengkhawatirkan muridnya. Tapi itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan untuk seseorang yang akan segera mati. Aku tidak punya banyak waktu, jadi mari kita mulai sekarang, ucap roh jahat atau Han Mubaek yang sambil melepaskan bajunya. Ia akan meladeni mereka, seperti apa yang mereka mulai, dan ia juga yang akan mengakhiri ini. Sang guru berpesan kepada Sayu untuk membuka matanya dengan benar dan fokus. Perhatikan, rasakan, dan ingat gerakanku, ucap sang guru. Otot-otot yang mengikuti gerakan tubuhku, aliran ki, bahkan kerusakan yang kudapatkan. Mulai sekarang, semua yang terjadi di sini akan menjadi pengalaman yang berharga untukmu. Mendengar pesan dari gurunya itu, dengan sorot mata yang tajam penuh akan keyakinan, Sayu sudah paham dengan niat dari gurunya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir sang guru. Aku akan melihat saat terakhirmu dengan mataku sendiri dan mengingatnya, ucap Sayu di dalam hatinya. Lalu pendekar pedang abadi Haidong yang kesal mengatakan bahwa kita telah terjerat dalam takdir jahat ini untuk waktu yang lama. Ia pun segera ingin mengakhiri semua takdir jahat ini, hari ini. Seketika pendekar pedang abadi Haidong dengan kekuatan yang bisa disebut mirip seperti telekinesis, tanpa menyentuhnya, ia mengeluarkan pedang tua itu dari dalam sarungnya, dan pedang itu mendarat di hadapan Han Mubaek dengan kekuatan yang membuat tanah di sekitarnya hancur. Dengan keadaan yang masih berdebu, tiga pertapa itu langsung melesat menyerang Han Mubaek. Melihat kedatangan mereka bertiga, Han Mubaek tetap tenang di posisinya. Pendekar pedang abadi Haidong datang melesat bersama dengan pedangnya, sedangkan master terhormat yang bijaksana datang melesat dengan teknik spreading large blade hands. Dari tangannya muncul seperti kabut putih pekat, namun seketika kabut itu berubah menjadi ratusan bilah pisau tajam. Dan untuk si dewa penjaga, ia menggunakan teknik Flowing Strong Round Iron Index. Itu adalah teknik tusukan tangan dengan kekuatan sekuat besi dengan kecepatan tinggi, sehingga terlihat serangan tusukan itu menjadi lebih banyak. Serangan hebat mereka bertiga bersatu di satu target, namun Han Mubaek tidak gentar sedikit pun. Lalu ia keluarkan teknik The Heavenly Artillery General. Seketika energi petir muncul di kedua tangannya. Ia menambahkan satu teknik lagi, The Triple Burst. Energi itu membesarkan 3 kali lipat, yang selanjutnya ia hantamkan ke tanah. Energi kebiruan itu meledak hebat dan memiliki jangkauan yang luas, dan langsung mengenai 3 pertapa itu. Melihat serangan yang sangat besar,
Tiga pertapa itu masing-masing langsung membuat dinding barier untuk menahan kekuatan guntur dari Han Mubek, pria yang disebut Jenderal Artileri Surgawi. Mereka bertiga menahan sekuat tenaga sambil melontarkan kata-kata kasar, karena pada kenyataannya, energi dari kekuatan guntur itu memang sangatlah kuat. Tekanannya menyebar, membuat tanah di area itu hancur berlapis-lapis, yang membuat tiga pertapa itu langsung mundur. Kekuatan itu juga berhasil membuat baju mereka robek-robek. Kekuatan sebesar ini, ucap master terhormat yang bijaksana, ia tidak menyangka bahwa lawannya itu memiliki kekuatan yang sebesar ini. Dengan energi petir yang masih berliuk-liuk di udara, Han Mubek pun mengatakan kepada mereka untuk melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak ingin mati sia-sia. Pada saat itu Han Mubek, atau mereka menyebutnya roh jahat, sedang bertarung melawan tiga pertapa di dalam gua. Sambil mengamati pertarungan sang guru, Sayu pun berpikir tentang sang guru. Ia memiliki tangan yang lembut dan halus, tanpa ketidaksempurnaan. Namun, orang menyebutnya roh jahat. Sebenarnya syarat untuk mendapatkan tangan ini, ia harus meninggalkan semua emosi, dan ia berhasil melakukannya. Karena itulah, arti menjadi Jenderal Artileri Surgawi. Artileri Gryong, orang menyebut teknik Jenderal Artileri Surgawi, sama dengan seni bela diri iblis. Mereka mungkin berbicara tentang mata iblis, mata yang bercahaya berwarna biru. Sedangkan seni bela diri Salseon, bagi para pertapa di negeri ini, itu adalah seni bela diri untuk membunuh. Di tanah Goryeo, seni bela diri adalah tentang mencari kepemimpinan. Itu sebabnya tidak akan pernah terlihat indah bagi mereka. Cerita dibawa kembali ke 10 tahun yang lalu, saat Han Mubek diserang oleh 30 orang pertapa yang dipimpin oleh master terhormat, Dai Jungyu, hanya karena ia tidak sejalan dengan mereka yang ingin mendirikan negara baru. Mereka menipunya dengan memanggilnya keluar dan mengambil kesempatan itu untuk membunuh istrinya. Bahkan putrinya juga hilang bersama dengan pengasuhnya. Itu sebabnya ia sangat marah dan melawan mereka semua. Namun master terhormat menyebutnya roh jahat dan menyuruh 30 pertapa untuk menyerangnya. Dalam keadaan terluka parah, Han Mubek bersumpah, jika kalian para bajingan gagal membunuhku hari ini, maka suatu hari nanti, kamu akan mati di tanganku. Lalu ia ledakan energi Ki Guntur itu, dengan jangkauan yang sangat luas. Bahkan dalam pertarungan hari itu, sepertiga dari 30 pertapa tewas, dan ia selamat. Tapi ia butuh 10 tahun untuk pulih dari luka fatal yang ditimbulkan oleh mereka. Ia juga telah menemukan keberadaan putrinya. Untuk beberapa alasan, ada desas-desus bahwa putrinya telah pergi ke benua itu. Jadi ia mencoba mencari putrinya ke benua itu. Tapi, meskipun lukaku sembuh, ia menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia tidak punya pilihan selain kembali ke Mushun di Provinsi Liaoning. Di usia tua, ia melihat seorang anak, Sayu, ia seumuran dengan putrinya. Namun ia sudah tidak dapat mengingat wajah putrinya karena telah menjadi samar dalam ingatannya. Kembali ke pertarungan saat ini, pendekar pedang abadi Haidong mengatakan, entah roh jahat yang menang atau kita, pertarungan ini akan menjadi yang terakhir bagi kita. Ia tidak bisa menjamin kemenangan mereka bertiga dalam melawan roh jahat. Mendengar percakapan mereka, roh jahat mengatakan, jika memang benar ini yang terakhir, maka ia harus membakar kalian semua. Ia kerahkan energinya lebih besar lagi, lalu dengan energi petir yang diarahkan ke lengan pendekar pedang abadi Haidong, hingga lengan itu terputus. Ia berteriak kesakitan. Mendengar teriakan rekannya, master terhormat yang bijaksana, dan dewa penjaga segera mengerahkan kekuatannya, lebih besar lagi untuk melawan roh jahat. Melihat itu, roh jahat semakin memperbesar energi Ki Gunturnya, membuat dua pertapa itu terpental. Mereka tidak menyerah. Salah satu dari mereka mengatakan untuk menekan Ki Guntur roh jahat itu. Jika tidak, energi dan darah mereka akan terkuras. Sedangkan roh jahat yang semakin bersemangat, ia tersenyum, menurutnya ia hanya butuh satu serangan lagi, di sisa waktu hidupnya yang semakin menipis ini. Ketiga pertapa itu masing-masing mengeluarkan teknik terbaik mereka. Master terhormat yang bijaksana datang dengan teknik tangan hantu surgawi. Pendekar pedang abadi Haidong datang dengan teknik pedang surgawi, sambaran petir terhebat. Dan untuk dewa penjaga, ia datang dengan teknik telapak tangan, dewa penjaga tertinggi. Energi dari kekuatan tiga pertapa itu bersatu, siap untuk memusnahkan roh jahat. Roh jahat pun tidak tinggal diam. Ia kerahkan energi terakhir, ledakan surgawi. Seketika energi Ki biru yang dilapisi petir, yang meliuk-liuk indah namun menakutkan. Semua kekuatan energi yang saling bertabrakan, itu meledak hebat,
menghancurkan area di sekitarnya berlapis-lapis. Dalam ledakan itu, roh jahat atau Hanmu Baek tidak menyesal jika ini akhir dari hidupnya. Karena yang tersisa hanyalah tidur abadi. Hanya saja Song Ah, anak perempuanku, ia meminta maaf telah meninggalkannya sendirian di dunia ini. Dalam ledakan besar itu, telah menewaskan 3 pertapa, dan ia selamat, namun ia pun sekarat. Ia mengatakan kepada Sayu, ketika putrinya menghilang, dia membawa buku panduan pedang yang dia wariskan dari ibunya bersamanya. Dia anak yang cerdas. Jika buku itu benar-benar di tangan putriku, dia mungkin sudah mempelajarinya. Jika di masa depan kamu menemukan putriku, biarkan saja jika dia hidup dengan baik. Namun, jika dia tidak dalam situasi yang baik, tolong bantulah dia sekali. Itu saja sudah cukup. Mendengar kata-kata dari gurunya yang sedang sekarat. Dengan raut wajah murung Sayu mengiyakan kata-kata dari sang guru. Melihat raut wajah murung dari muridnya itu, sang guru mengatakan bahwa ia sudah memberitahukan untuk jangan pernah kehilangan senyuman itu. Kamu tidak perlu menjadi sepertiku. Jadilah jenderal artileri surgawimu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang akan mengikatmu. Kamu bisa memulainya sekarang, untuk berjalan sendiri. Mendengar pesan terakhir dari sang guru, Sayu pun tersenyum dengan air mata, yang terus mengalir, tidak terbendung melihat kepergian sang guru, yang kini meninggalkannya sendirian. Hening melumat seluruh sudut ruangan, saat tangan kokoh itu kini tak lagi bernyawa. Engkau yang mengajariku cara bertahan dari badai, kini terbujur kaku, tenang dan damai. Air mata ini adalah jurusku yang paling lemah, meratapi sang guru yang kini telah rebah. Tiada lagi teguran keras penuh cinta, hanya tersisa bayangmu dalam balutan doa. Hormat terakhir dari muridmu yang berduka. Istirahatlah dengan tenang, wahai guru mulia. Tidak terasa 1 dekade pun telah berlalu. Sayu yang sudah dewasa saat ini sedang berbicara di samping tubuh sang guru yang sudah terbujur kaku di atas sebuah altar. Ia mengatakan tentang kematian Jeoksan dan kakakmu Ae yang diambil oleh bajingan Yuan itu. Jika guru tidak ada di sana saat itu, saya mungkin lalu ingatan kembali ke masa itu. Di saat sang guru menyelamatkan hidupnya, ia pun menoleh ke arah tubuh sang guru yang sudah lama masuk dalam tidur abadi. Tapi tubuhnya masih terlihat sama seperti waktu itu. Seolah-olah Anda masih hidup, ucapnya. Lalu ia bersujud, memberikan penghormatan kepada sang guru yang telah memberikan bantuan yang terlalu besar dan tinggi untuk ia bayangkan dengan hati yang kecil ini. Tapi sekarang, ia tidak perlu malu. Karena saya adalah murid Anda. Ia rendahkan kepalanya di depan tubuh sang guru. Lalu dengan bangga, ia mengatakan, penerus Jenderal Artileri Surgawi ke-35. Dan Sayu, saya menyapa Anda untuk terakhir kalinya sebelum saya pergi. Perlahan wajahnya basah, dalam tangisan terakhir untuk sang guru. Cinta yang Anda berikan kepada saya, bagaimana saya bisa membalasnya? Ucapnya dengan lirih. Lalu setelah memberikan penghormatan terakhir itu, ia berlahan bangkit dan mulai meninggalkan tubuh sang guru. Namun ia pun kembali menoleh ke belakang, melihat sang guru. Ingatan itu kembali muncul di saat sang guru yang menolongnya dan pesannya untuk selalu tersenyum. Lalu ia pun tersenyum dan mengatakan kepada sang guru, mulai saat ini ia akan berjalan sendiri. Cerita pun berpindah di keadaan luar gua. Di Gunung Myohyang, mereka telah membangun kuil Bongma untuk menghalangi bangkitnya roh jahat, dan 3 patung pertapa untuk mengenang pengorbanan 3 pertapa. Lonceng kuil pun berdentang, menggema di gunung itu. Saat ini pintu gua pertapa akan terbuka. Seketika para murid di sana langsung berbondong-bondong pergi ke arah gua pertapa. Mereka mengetahui roh jahat telah terbangun. Mereka semua sudah berkumpul di depan pintu megalit besar itu. Mereka semua dalam posisi siap untuk bertempur. Ternyata mereka semua ini adalah seorang biksu. Salah satu dari mereka yang memimpin mengatakan bahwa ini adalah tempat gua pertapa, di mana 3 pertapa menyegel roh jahat yang membawa kekacauan ke dunia. Dan biksu kuil Bongma kami ada untuk mengawasi kebangkitan roh jahat. Lalu ia berteriak untuk mereka semua menghentikan kebangkitan roh jahat. Mendengar itu, semua langsung masuk dalam mode siap siaga. Namun, mereka semua terkejut melihat tanah yang bergetar disebabkan retaknya pintu megalit. Dengan kekuatan Sayu saat ini, pintu itu berlahan retak lalu terbuka, memberikan efek ledakan yang mengguncang seluruh gunung Myohyang itu sendiri. Hingga jebakan yang dibuat untuk menutupi seluruh kuil Bongma pun menghilang. Apa yang terjadi? Ucap seorang murid yang terduduk di tanah. Mereka semua terdorong beberapa meter
Dari ledakan akibat energi Sayu yang sangat besar itu, pintu megalit itu pun terbuka dan jatuh keluar gua, dan akan menimpa salah satu murid. Untungnya pintu itu jatuh dalam keadaan terbelah dua, sehingga murid itu pun selamat. Ternyata murid itu adalah murid yang 10 tahun lalu Sayu putuskan kakinya. Dari dalam gua, perlahan nampak kaki seseorang melangkah keluar. Dengan pakaian compang-camping, akibat dimakan usia, Sayu pun keluar menghirup udara dan merasakan kembali hangatnya matahari. Mungkin ia harus mengurangi kekuatannya sedikit, ucapnya sambil tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menutupi sedikit wajahnya yang silau akan langit yang cerah. I've changed for the better this time. Melihat keluarnya Sayu dari gua, sang murid itu tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin. Sambil memegangi kakinya yang telah tiada, ia kembali teringat tentang sosok di depannya. Dia adalah seorang yang mengikuti roh jahat dan pergi ke gua pertapa. Sudah lama ia tidak merasakan sakit di tubuhnya, tapi dialah orang yang telah memberiku rasa sakit yang tidak akan pernah hilang. Ia pun teringat di 10 tahun yang lalu, pada saat penganiayaan terhadap para pertapa. Orang yang telah mengambil kaki kanannya beserta nyawa banyak orang, dan orang yang berdiri di samping roh jahat. Pria ini adalah murid roh jahat. Sedangkan Sayu yang memperhatikan area di sekitarnya, ia pun heran karena telah terdapat sebuah bangunan kuil. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Seorang biksu menjelaskan tentang dibangunnya kuil Bongma ini. Untuk menghalangi gurumu, sang roh jahat dan patung-patung itu dibuat untuk menghormati 3 pertapa yang mengorbankan diri dengan menghancurkan tubuh mereka sendiri. Ucap biksu itu yang bernama Wonjong. Biksu Wonjong memanggil Sayu dengan sebutan master. Ia bertanya, apakah kamu juga menginginkan perang berdarah dengan orang-orang di negeri ini seperti yang dilakukan roh jahat? Mendengar itu, Sayu pun menjelaskan bahwa itulah jalan yang telah dipilih oleh gurunya. Sedang ia tidak tertarik untuk berperang atau terlibat dalam masalah sang guru. Biksu itu bingung dengan jawaban Sayu yang sulit dipercaya, karena murid roh jahat tidak menginginkan perang. Lalu si murid yang kakinya buntung itu mengatakan kepada Biksu Wonjong untuk jangan mempercayai kata-kata dari murid roh jahat. Menanggapi itu, sang biksu menyuruhnya untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Sayu. Namun murid itu jiwanya sudah tersulut emosi yang telah ia tahan selama 10 tahun. Setelah dikalahkan oleh murid roh jahat, ia telah mengabdikan diri untuk agama Buddha dan seni bela diri lebih dari siapapun. Targetnya adalah murid dari roh jahat, bukan roh jahat itu sendiri. Bahkan jika ia datang ke sini secara pribadi, ia yakin ia bisa mengalahkannya. Lalu tubuhnya mengeluarkan energi yang cukup menyeramkan. Melihat itu, Sayu tidak gentar sedikit pun. Ia hanya menanggapi dengan tersenyum. Mengerti akan maksud dari ucapan pria itu, maka Sayu hanya akan berurusan dengannya. Tapi, maukah pria itu menunggunya sebentar? Lalu ia membalikkan badannya ke arah patung 3 pertapa. Namun, murid biksu itu mengira Sayu akan melarikan diri. Sayu mulai mengamati patung para pertapa itu. Sungguh, apakah itu patung yang dibangun untuk menghormati 3 pertapa? Aku minta maaf untuk mengatakan ini, meskipun kalian harus bekerja keras membuatnya. Patung-patung itu tidak terlalu mirip dengan mereka. Yah, tidak apa-apa. Lagi pula, mereka akan segera pergi, ucapnya sambil menempelkan tangannya di patung itu. Tangan itu berlahan mengeluarkan energi kebiruan. Kekuatan Jenderal Artileri Surgawi, Guntur Ki, energi Ki itu, masuk menekan lalu menyebar, disertai kilatan petir kebiruan yang menyelimuti seluruh gua. Gua itu ia hancurkan untuk menjadi makam dari sang guru. Di dalam hatinya ia mengatakan, Guru, selama ini, karena murid yang buruk ini, Anda bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Gua itu hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan patungnya. Melihat kedahsyatan kekuatan Sayu, biksu yang petantang petenteng itu, nyalinya langsung ciut. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Melihat gua pertapa yang dihancurkan, dengan sangat mudah. Begitu juga dengan sang biksu Wonjong yang terkejut, namun terpukau tidak menyangka akan kekuatan murid dari roh jahat yang telah menyelesaikan semua wawasan dari roh jahat. Lalu dengan tenang Sayu menoleh ke arah mereka semua. Ia meminta maaf telah membuat mereka menunggu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kalian ingin menyerangku satu persatu? Atau apakah kalian akan menyerangku bersama-sama? Tidak ada bedanya bagiku, ucapnya, disertai tanah yang bergetar. Akibat runtuhnya gua pertapa hingga rata.
Melihat kekuatan itu, Biksu Wonjong, yang sudah keringat dingin pun, tentu ia tidak ingin mencari masalah. Ia tahu murid roh jahat ini jauh lebih berbahaya. Maka dari itu, ia kembali mempertanyakan keinginan Sayu, yang tidak ingin berperang. Jika kami membiarkanmu pergi, apa yang akan kamu lakukan? Sayu pun menyilangkan tangannya di dada. Ia menjawab, jika mereka melakukan itu, maka itu akan mengurangi beberapa gangguan baginya. Jadi ia akan berterima kasih untuk itu. Mendengar mereka semua, hanya dianggap seperti gangguan di matanya. Sang biksu berterima kasih atas kemurahan hatinya. Lalu ia mempersilakannya untuk pergi. Sang biksu juga mengatakan bahwa hanya dengan pencapaian 10 tahun, ide untuk memblokir Jenderal Artileri Surgawi itu sendiri tidak masuk akal. Mendengar itu, Sayu pun menggaruk kepalanya. Tidak menyangka 10 tahun telah berlalu sejak gurunya meninggal. Ia pun berbalik, bergegas untuk pergi. Namun ia mengatakan sesuatu kepada pria yang kakinya buntung itu. 10 tahun yang lalu, kakimu menghalangi jalan gurunya untuk membalas dendam, dan apa yang terjadi padamu adalah konsekuensi dari pertarungan yang adil. Itu menurutku, tapi kamu tampaknya tidak berpikir begitu kan? Carilah aku, jika kamu masih ingin membalas dendam. Aku akan menghadapimu saat itu. Lalu ia kembali berjalan, meninggalkan mereka. Akan tetapi, Biksu Wonjong menanyakan tujuan Sayu setelah turun gunung. Sayu hanya menjawab, ia akan memenuhi keinginan terakhir sang guru. Dan temanku, ia akan pergi ke daratan. Ia berdiri di puncak tertinggi, memandangi puncak bayangan di bawahnya yang begitu luas. Mendengar itu, sang biksu hanya tertawa kecil. Sepertinya daratan akan berisik sekarang, ucapnya. Mendengar itu, Sayu hanya menanggapi dengan senyuman. Lalu ia melompat, terjun bebas bagaikan burung yang meluncur lepas. Merengkuh udara layaknya kepak sayap burung yang merdeka. Tiada lagi beban yang mengekang. Hanya ada pesona kebebasan yang memeluknya dalam keheningan angkasa. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Melihat kepergian dari Sayu, Biksu Wonjong di dalam hatinya berkata, Hanmu baik, roh jahat itu memiliki kekuatan, seperti badai yang auranya digunakan untuk menguasai semua orang. Namun, aku tidak merasakan aura apapun dari orang itu. Berarti, ia telah mencapai tingkat di mana dia tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Mungkin dia sudah melampaui masternya. Mungkin dia adalah Jenderal Artileri Surgawi yang paling berhasil. Cahaya pagi yang hangat jatuh membelai dedaunan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menenangkan. Bersamaan dengan itu, danau membisu dalam kesejukan, menjadi saksi bisu bertemunya sinar mentari senja. Dari dalam air itu, keluar seorang pria. Ia adalah Sayu yang sedang menikmati mandi, berendam di air danau. Sebab sudah 1 dekade, ia terakhir kali mandi. Mengingat 1 dekade telah berlalu, ia langsung bangkit. Karena sekarang, bukan waktunya ia untuk merajuk. Ia perlu menemukan kakak Mu'ae dan putri dari sang guru. Ia berlahan keluar dari air dan mengambil pakaiannya. Namun setelah ia melihat pakaiannya yang sudah sangat tidak layak, ia menyesal karena tadi ia tidak mengambil pakaian dari para biksu. Namun ketika ia mengangkat pakaian itu, sesuatu pun terjatuh. 3 buah kelereng dan 1 norigai jatuh ke rerumputan. Menurut Sayu, kelereng ini bisa dijadikan uang. Ia tidak percaya sesuatu yang kecil seperti ini begitu istimewa. Lalu ia mengambil norigai berwarna biru. Rubah kecil, sudah 1 dekade, dan kamu pasti sudah dewasa, ucapnya, sambil memandangi benda itu di tangannya. Ia berharap rubah kecil itu dalam keadaan yang baik. Lalu ia menyibakkan rambutnya ke belakang, dan mengatakan bukan waktunya untuk mengenang. Yang perlu ia lakukan saat ini, ia harus mengambil beberapa pakaian. Seketika, hidungnya mencium sesuatu, bau sesuatu yang dimasak. Merasa adanya orang di sekitar sana, ia pun melompat tinggi, melebihi tingginya pepohonan itu sendiri. Tubuhnya melayang di udara tanpa sehelai benang sedikit pun, dan disinari hangatnya matahari senja. Di kejauhan, ia melihat ada sebuah rumah. Dengan penglihatannya yang tajam, ia bisa melihat rumah itu lebih jelas, meskipun jaraknya yang jauh. Di sana, ia melihat ada pakaian yang telah dijemur. Karena ia sudah mendapatkan targetnya, ia segera melesat, menginjak daun-daun yang berguguran di udara, bagaikan tumpuan pijakan kaki. Di rumah itu, ada seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman. Lalu ia dimarahi oleh seseorang di dalam rumah itu. Dari dalam rumah, keranjang bambu terlempar ke arah kepala anak itu. Seseorang di dalam menyuruhnya untuk mengumpulkan cucian sebelum matahari terbenam. Anak yang terkena hantaman keranjang itu berteriak. Ia kesal kepada Wu Yesi yang selalu mengganggunya. Ia pun segera menarik pakaian yang terjemur.
Namun datang angin berhembus kencang, membuat pakaian yang ia angkat menjadi terbang terbawa angin. Anak kecil itu terkejut dengan datangnya angin kencang secara tiba-tiba. Namun ia lebih terkejut lagi melihat pakaian itu terbang terbawa angin. Tiba-tiba, Sayu langsung memakai pakaian yang terbang itu di udara. Dan menurutnya itu sangat cocok. Jika tidak ada pakaian itu, ia hampir saja keluar dalam keadaan telanjang. Ia pun merapikan pakaiannya, lalu memberikan kelereng itu kepada si anak kecil yang masih kebingungan. Ia memperhatikan bola kelereng, kebiruan yang cantik di kedua tangannya. Sontak ia pun tersadar dan mencari kemana perginya orang itu. Sedangkan Sayu, yang berdiri di ujung ranting, menatap langit senja yang memerah saga. Perlahan, sang surya melabuhkan sinarnya, merajut cakrawala menjadi lukisan jingga, memeluk angin yang menepi bersama datangnya malam. Dia merasa lega karena sudah memiliki pakaian, lalu ia mengikat rambutnya yang sudah kering. Dengan sorot mata yang penuh tekad, ia bersiap pergi menuju daratan. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Cerita berpindah ke Provinsi Liaoning Selatan, Fengcheng. Di bawah cahaya rembulan, mencurahkan sinar peraknya, menerangi jalan sunyi di bawah dekapan tebing raksasa. Di bawah tebing, rombongan orang-orang berkuda menyusuri jalan di bawah tebing. Mereka juga membawa kereta barang, dan ada juga beberapa orang yang membawa obor untuk menerangi perjalanan mereka. Dari atas tebing, tiba-tiba para burung berterbangan. Ada seorang pria yang waspada akan bahaya. Pria ini ialah ketua sekte Cheong, bernama Sadoyok. Namun, pria tua di sampingnya yang menyadari kekhawatiran Master Sa, ia mengatakan untuk tidak perlu diwaspadai. Menurutnya, siapa di Fengcheng yang akan berani menghadapi sekte Cheong? Pria tua ini ialah bangsawan biasa, bernama Gyo Jamyung. Menurut Master Sa, sekte Cheong tidak berniat untuk tinggal di Fengcheng yang kecil ini. Ada kekuatan tertinggi di Murim saat ini, Asosiasi Bela Diri Besi. Ia bertujuan menjadi bagian dari mereka. Untuk melakukan itu, kita telah memerintah Provinsi Liaoning. 20 tahun yang lalu, setelah diskusi lebih lanjut dicegah, kita tidak mendengar lagi kabar dari mereka. Dan kabarnya baru-baru ini, keluarga Moyong sudah mulai pindah lagi. Asosiasi Bela Diri Besi membentuk sekte paling berpengaruh. Saat keluarga Moyong menghilang, maka penguasa baru, Desa Daeryok pun diangkat. Master Sa tersenyum, menyeringai syarat akan makna. Ia kembali mengatakan, meskipun semua orang mengatakan bahwa keluarga mereka bukan siapa-siapa di Provinsi Liaoning ini, tapi mereka tidak sekaya kita. Setelah semua ini selesai, sekte Cheong akan dapat dipromosikan. Menanggapi niat dari Master Sa, Gyo Jamyung tertawa. Ia mempertanyakan rencana Master Sa yang akan menghancurkan Desa Daeryok dan memasuki Asosiasi Bela Diri Besi. Menurutnya itu tidak akan terlalu sulit. Kita akan meminjam kekuatan mereka ke sekte Cheong. Jika kita bekerja sama, kata-katanya pun terhenti. Satu bilah panah telah menembus jantungnya. Kuda yang ia tunggangi terkejut, membuat kuda itu meronta dan menjatuhkan Gyo Jamyung yang hilang keseimbangan. Melihat itu, para anak buahnya teriak memanggil tuannya. Seketika, seorang berteriak bahwa mereka telah diserang. Serangan mendadak itu datang dari atas tebing. Orang-orang bersenjata itu langsung membantai mereka semua. Mereka ini bandit-bandit dari pasukan 100 teknik. Di keesokan harinya, di bawah langit yang cerah, mereka semua telah tewas tidak tersisa. Bilah panah telah menancap kokoh di tubuh-tubuh dan juga kuda mereka. Saat ini kedua pahlawan Moyong bersaudara, menyaksikan tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa, termasuk bangsawan Gyo, Jamyung dan sekte Cheong, Sadoyok. Menurut Moyong Kwangseong, mereka telah menipu semuanya, bahkan mencoba mencuri harta negara, dan bandit-bandit dari pasukan 100 teknik telah mengalahkan mereka sejauh ini. Sepertinya bajingan tidak penting, itu bermimpi terlalu besar. Namun saudara perempuannya, Moyongji, ia memanggil saudara laki-lakinya. Ia telah merasakan kedatangan seseorang dari atas tebing. Sosok pria di atas tebing itu ialah Chu Saljo dari Desa Daeryok. Ia hanya melihat keadaan di bawah sana. Setelah itu, ia langsung segera pergi. Moyongji mempertanyakan, apakah mereka akan menangkapnya? Moyong Kwangseong mengatakan, untuk tidak perlu melakukannya. Menurutnya, jika Chu Saljo ada di sini, maka topeng besi yang tidak sedap dipandang juga sudah dekat juga. Kita mungkin akan terlibat dalam perang dengan Desa Daeryok, tetaplah waspada. Ia menyuruhnya untuk segera pergi, karena orang-orang itu telah mencuri emasnya. Akan sulit mendapatkannya kembali jika kita kehilangan jejak. Dan mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu. Cerita masih di Provinsi Liaoning, di Bengsi.
Di sebuah tempat penginapan, yang bernama Penginapan Utara, terdapat kerumunan orang yang sedang berpesta minum, merayakan keberhasilan mereka. Para orang-orang itu berteriak memuja-muja masternya. Ternyata, orang yang bertubuh gempal ini ialah master mereka, Nahachu, pemimpin pasukan 100 teknik. Ia pun berteriak kepada bawahnya untuk minum dan menikmati hari mereka. Lalu ia tertawa, bangga akan keberhasilannya. Tiba-tiba orang di sampingnya memanggilnya master. Master Na menoleh. Ia mengenal orang itu. Ia memanggilnya Gagak. Ia pun bertanya kepada Gagak, apakah kamu ikut bersenang-senang? Dengan wajah tersenyum, si Gagak mengatakan, kali ini Anda tidak boleh lupa untuk membayar saya. Mendengar itu, Master Na tertawa sangat keras. Tentu saja ucapnya, ia sangat berterima kasih karena mereka bisa mencuri kereta emas Sekte Cheong. Bagaimana aku bisa melupakan kontribusimu? Si Gagak pun ikut tertawa bahagia, mempercayai semuanya kepada sang master. Di sudut lain, di balik meja kasirnya, ada seorang pria tua yang duduk meringkuk gemetar, menahan rasa takutnya. Ia menghela nafas, sebab dari semua tempat penginapan, kenapa harus penginapannya? Sambil mengintip, ia pun mempertanyakan dari mana para penjahat itu berasal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Sesosok pria masuk ke dalam penginapan. Melihat itu, Master Na langsung ketakutan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia merasa sial sebab bertemu sosok pria bajingan itu. Orang yang ia panggil bajingan itu adalah orang yang membimbing Chusal. Dia Gie Musu dari desa Daeryok. Pria ini disebut topeng besi yang tidak sedap dipandang, Gie Musu. Ia langsung menghampiri salah satu meja kosong dan duduk di sana di antara para pasukan Master Na. Melihat itu, si Gagak menghampiri ke arah meja Gie Musu. Ia menjelaskan bahwa pasukan 100 teknik telah menyewa penginapan ini untuk hari ini. Dengan sopan, ia menyuruhnya untuk pergi ke tempat lain. Mendengar itu, Gie Musu langsung berteriak memanggil si pemilik penginapan. Ia datang ke sini karena ia mendengar penginapan ini yang terbaik di Bengsi. Tapi kamu bahkan tidak memberikan tamumu air. Mendengar itu, si pemilik penginapan langsung keluar. Ia langsung datang meminta maaf dan langsung membawa segelas air untuk Gie Musu. Mendengar teriakan dari Gie Musu, si Gagak pun terkejut karena kenapa bajingan itu begitu berisik. Tiba-tiba, terdengar suara langkah yang memasuki penginapan. Orang itu mengatakan kepada topeng besi yang tidak sedap dipandang, kenapa ia marah cuma gara-gara segelas air? Apa daya tampung desa Daeryok cuma segitu? Ia berharap terlalu banyak dari penginapan terbaik di Bengsi. Menurutnya ini kecil dan kotor. Ucap Moyongji. Aku setuju, mari kita selesaikan pekerjaan kita lalu pergi, ucap Moyong Kwangseong. Ternyata dua pahlawan itu juga masuk ke penginapan. Dua pahlawan, ucap Gie Musu. Sepertinya keluarga Moyong juga terlibat dalam hal ini. Seperti yang aku harapkan. Mendengar itu, Master Na terkejut. Ia langsung menoleh ke arah dua pahlawan yang datang. Jika itu adalah dua pahlawan, apakah itu saudara kandung Moyong Kwangseong dan Moyongji? Ucapnya di dalam hati. Kedua pahlawan itu, Moyong Kwangseong dan Moyongji, memperkenalkan diri mereka dan memberikan salam untuk Gie Musu dari desa Daeryok. Mendengar sebutan desa Daeryok, si Gagak dan pasukan 100 teknik langsung terkejut, mereka langsung mundur ke belakang. Mendengar salam itu, Gie Musu mengatakan bahwa desa Daeryok dan keluarga Moyong menghindari konflik sebisa mungkin. Apakah kalian punya niat untuk pergi? Ucapnya. Mendengar itu, Moyongji mewakili keluarganya, bertanya dengan sopan kepada Gie Musu, akankah kamu mengakuinya? Pertanyaan bodoh, ucap Gie Musu. Ya, meskipun aku tidak percaya bahwa keluarga Moyong yang sombong telah datang jauh-jauh ke sini untuk emas. Tapi, ngomong-ngomong, ia akan membunuh semua orang di sini dan mengambil emasnya, sambil ia mengeluarkan energi yang menekan kedua pahlawan. Namun tekanan itu bukan apa-apa untuk dua orang itu. Moyong Kwangseong mengatakan, sudah 20 tahun mereka berdiskusi. Bahkan setelah itu, kalian para bajingan masih tidak bisa membedakan antara langit dan bumi. Betapa kurang ajarnya desa Daeryok. Ucapnya sambil tersenyum, mereka berdua tersenyum, menyeringai dengan wajah yang berubah, menjadi menyeramkan. Lalu mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing, siap untuk berkelahi. Namun, Moyong Kwangseong mengatakan, ia yang akan menghadapinya. Melihat duo Moyong yang menantang Gie Musu, pemimpin pasukan 100 teknik pun ikut masuk, padahal di awal ia sudah ketakutan. Ia pun marah, menurutnya dua orang itu melihat mereka seperti orang yang penurut. Oleh karena itu, ia akan menunjukkan dengan jelas kekuatan dari pasukan 100 teknik. Akan tetapi, di situasi yang menegangkan itu, terdengar seseorang yang berkata, aku mendengar bahwa aku harus mampir ke penginapan utara. Jika pergi ke Bengsi, lalu orang itu berjalan santai, melewati duo Moyong begitu saja. Tentu kedatangannya yang tidak terdeteksi itu
membuat terkejut duo Moyong dan kedua master lainnya. Siapa sih bajingan itu? Ucap Master Na dengan wajahnya yang berkeringat dingin. Sedangkan Gemusu yang melihat itu, ia tidak percaya orang itu lewat di antara kedua pahlawan dengan begitu santai. Itu berisik, ucap orang itu yang ternyata adalah Sayung. Melihat semua orang terdiam, Sayu bertanya apakah ia mengganggu. Lalu ia menyuruh mereka untuk jangan mempedulikan dirinya dan selesaikan saja urusan kalian, ucapnya sambil berjalan melewati Gemusu. Begitu santai, Moyongji yang melihat itu pun penasaran. Ia bertanya kepada kakaknya, akan siapakah orang ini? Namun Moyong Kwangseong juga tidak mengetahuinya. Sayu yang kelaparan pun duduk di depan meja pemilik penginapan. Lalu ia meminta makanan. Namun si pemilik penginapan dengan gugup menyuruh Sayu untuk lebih baik segera kabur dari tempat ini. Akan tetapi, sepersekian detik Gemusu langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Moyongji. Melihat itu, Moyong Kwangseong tidak tinggal diam. Ia langsung menangkis serangan itu dengan senjata kipasnya. Hingga akhirnya mereka berdua memulai perkelahian. Mereka saling menebas dan menangkis. Hingga pada akhirnya mereka terhenti di posisi masing-masing. Gemusu yang hinggap di tembok layaknya seperti Spider-Man. Menurut Moyong Kwangseong, ia terlihat seperti kelinci kecil yang melarikan diri karena ketakutan. Membalas ejekan itu, Gemusu mengatakan bahwa kamu adalah pembicara yang baik. Tapi, menurutnya dengan keterampilan seni bela diri sebanyak itu, apakah kalian para Moyong menyebut dirimu keluarga terkuat di Provinsi Liaoning? Seketika topi caping yang Moyong Kwangseong kenakan terbelah dua. Melihat topinya yang terbelah, ia tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa itu benar-benar berlaku untukmu, senior. Menurutnya dengan skill sebanyak itu, bukankah ketenaranmu di desa Deryok tidak ada artinya? Seketika kain ikatan di kepalanya yang menjuntai itu langsung terputus, membuktikan bahwa perkelahian mereka seimbang. Melihat itu, Moyongji memanggil kakaknya. Mendengar itu, Moyong Kwangseong menyuruhnya untuk mengurus pasukan 100 teknik, dan ia yang akan memotong tenggorokan topeng besi yang tidak sedap dipandang itu. Ternyata, serangan dari Moyong Kwangseong itu tidak hanya memotong kainnya saja, tapi pipinya pun ikut tergores. Ia pun cukup kesal dengan Moyong Kwangseong yang dianggapnya sebagai anak kecil. Di sisi lain, si Gagak mengatakan kepada Master Na bahwa mereka itu lebih kuat dari yang ia kira. Master Na pun membenarkan hal itu. Namun menurutnya ini adalah kesempatan. Sementara topeng besi yang tidak sedap dipandang itu sedang berkelahi dengan saudara Moyong, maka ini kesempatan kita untuk kabur. Belum selesai, ia mengucapkan kata-katanya. Serangan tiba-tiba lewat di samping kepalanya. Ia pun terkejut, sebab serangan itu ternyata topi caping milik Moyongji yang telah dia lemparkan. Moyongji pun menggerutu, sebab kakaknya selalu bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, dan ia selalu ditinggalkan dengan banyak omong kosong ini. Lalu ia menarik pedangnya dan mengatakan kepada Master Na, jika sebaiknya segera membuang pikiran untuk melarikan diri. Sekarang, di mana barang yang kamu curi? Jika kamu memberitahuku, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit, ucapnya sambil tersenyum merendahkan. Mendengar itu, Master Na tentu sangat marah kepada orang yang dipanggilnya wanita sialan. Lalu ia menyuruh semua pasukannya untuk menyerang keluarga Moyong juga. Gemusu dan bunuh mereka semua. Pasukan 100 teknik beramai-ramai mengangkat pedangnya, lalu datang untuk menyerang. Akan tetapi, Gemusu mengatakan bahwa mulai sekarang, desa Deryok akan memusuhi keluarga Moyong. Lalu ia menyuruh Chu Saljo untuk membunuh semua orang di sini. Saya menerima perintah Anda. Seketika atap penginapan pun dijebol oleh orang berbaju hitam dan berikat kepala. Pakaian mereka sama dengan yang dikenakan Gemusu. Mereka ini adalah pasukan dari desa Deryok. Emas itu milik kami, ucap pasukan hitam desa Deryok. Lalu mereka langsung menyerang ke arah pasukan 100 teknik. Dan ucapan itu terdengar oleh Sayu yang juga membuatnya ingin tahu. Saat ini, hidangan semangkuk mie hangat paket komplit yang sangat lezat sudah berada di hadapan Sayu. Melihat mie yang lezat itu, Sayu langsung menyantapnya dengan lahap. Lalu, si pemilik penginapan mengatakan kepada Sayu, karena kamu sudah meminta makanan, aku pasti akan menyajikannya untukmu. Tapi kenapa kamu tidak pergi ke penginapan lain? Mendengar pertanyaan itu, Sayu pun menjelaskan bahwa ia dari Goryeo, sebenarnya sudah 10 tahun sejak ia memakan makanan yang layak. Perlahan kepala pemilik penginapan keluar, dengan gemetar disertai keringat yang terus mengalir di wajahnya. Ia memberitahukan keadaan saat ini di penginapannya. Penginapan itu saat ini sudah menjadi medan perang. Sayu pun mempertanyakan apa yang membuat mereka berkelahi.
dan ia juga mendengar mereka membicarakan tentang emas. Si pemilik penginapan pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak yakin, namun dari apa yang ia dengar, Desa Deryok dan keluarga Moyong berjuang memperebutkan emas yang dicuri oleh bandit, pasukan 100 teknik. Mereka berbicara sambil menonton perkelahian di depannya. Dalam pikirnya, ia pernah mendengar tentang Desa Deryok dan keluarga Moyong dari sang guru. Mereka berjuang untuk menguasai Provinsi Liaoning. Namun salah satu pasukan hitam Desa Deryok terkena hantaman lawannya dan terpental ke arah samping Sayu yang sedang makan. Namun Sayu hanya mengabaikannya begitu saja. Melihat Sayu yang tetap makan dengan tenang di situasi sekacau ini, Moyongji pun terheran. Ia berpikir kemungkinan Sayu ini seorang master seni bela diri. Ia pun memperhatikan mata Sayu yang jernih. Menurutnya dia berbeda dari para master keluarga terkemuka. Atau mungkinkah dia sudah mencapai level di mana dia bisa menyembunyikan kekuatannya. Ia yang sedang berpikir pun menjadi celah untuk dilawannya menyerang. Pasukan hitam Desa Deryok sudah ada di belakangnya, dan dengan senjatanya ia langsung menyerang. Namun, Moyongji buka lawan yang sepadan untuknya. Pada akhirnya, pria itu tertebas menjadi dua bagian oleh pedang Moyongji sebelum ia sempat mendaratkan serangannya. Tapi, Moyongji kembali melanjutkan pemikirannya tentang Sayu yang sempat terganggu. Namun menurutnya, ia hanya memiliki pemikiran yang berlebihan orang di depannya. Mana mungkin dia bisa menjadi master di usia itu. Dan sepertinya dia masih remaja pertengahan. Ia pun yakin bahwa orang ini baru belajar seni bela diri setengah matang dan pamer tanpa mengetahui keahliannya. Lalu ia berbicara kepada Sayu, jika tidak ingin mati, maka sebaiknya kamu meninggalkan tempat ini. Sesuatu hanya akan menjadi lebih buruk sekarang, ucap Moyongji. Mendengar saran itu, Sayu berterima kasih, tapi ia masih memiliki beberapa makanan yang tersisa. Ia akan pergi setelah ia menyelesaikan makannya. Sayu menyuruh untuk tidak memperdulikan dirinya. Mendengar itu, Moyongji mengatakan bahwa Sayu ini punya nyali, dan ia tidak peduli akan hal itu. Lalu ia berbalik meninggalkan tempat Sayu berada. Melihat kepergian Moyongji, Sayu menanggapinya biasa saja. Namun orang di sebelahnya, si pasukan Desa Deryok, tersadar dari pingsannya. Orang itu yang telah sadar, ia terkejut melihat Sayu yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Seketika, ia pun langsung menyerang Sayu dengan tangan yang mengeluarkan energi ungu pekat. Ia mengira Sayu bagian dari pasukan 100 teknik. Ketika serangan itu datang mendarat di hadapan Sayu, ia hanya menahan jari itu dengan sepasang sumpit. Melalui sumpit itu, ia alirkan energi Ki Guntur yang berlahan masuk ke jari orang itu.